이혼해 우리. 당신이 원하는 건 아무것도 해주기가 싫거든. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul The Husband. Kayaknya seru sih, bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Kang Taeju dan juga Ko Sehyun adalah pasangan yang romantis banget. Jadi pada waktu itu mereka berdua ngedate-nya itu nggak kayak orang-orang kebanyakan guys. Jadi mereka itu naik ke tebing ini untuk melihat matahari terbit atau matahari terbenam bersama-sama. Pokoknya romantis banget lah mereka berdua. Dan mereka berdua juga sudah menikah dan bahagia banget kelihatannya. Ya, cuma nggak tahu nih, tiba-tiba aja hubungan mereka itu kayak renggang banget, terutama ketika waktu ini. Jadi itu adalah acara penghargaan yang diberikan kepada Taeju karena sudah bisa menyembuhkan sebuah penyakit di rumah sakit tersebut. Dan juga bakal dialokasikanlah dananya untuk mengobati orang-orang yang mengalami hal yang sama. By the way, direktur rumah sakit adalah mertuanya dia ataupun ayahnya Sehyun. Dan ketika dia dikasih nih kesempatan untuk berkata-kata gitu kan, dia malah pergi karena katanya ada operasi mendadak. Dan kebetulan di rumah sakit itu ada pasien VIP yang mau dioperasi di hari itu juga kan. Nah, kebetulan pas mau operasi itu dimulai, Taeju itu melihat ada seorang ibu-ibu yang datang dengan suaminya yang kesakitan banget, dan ketika dicek sama Taeju, ternyata si bapak itu membutuhkan operasi sesegera mungkin. Masalahnya seluruh dokter di sana itu tuh lagi ada pasien juga dan tinggal Taeju doang yang gak ada. Jadi dia memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut. Tapi kan udah ada jadwal dia sebenarnya sama pasien VIP, dan itu membuat istrinya dia si Sehyun marah-marah. Cuma dibilang sama Taeju, pasien itu membutuhkan operasi sesegera mungkin, sedangkan si VIP itu kan bisa ditunda. Cuma Sehyun gak mau. Dia marah kepada Taeju dan bilang pokoknya harus si VIP itu terlebih dahulu karena dia juga memberikan dana yang besar untuk rumah sakit itu. Tapi masalahnya Taeju tetap memilih untuk mengoperasi orang yang tadi, si suami ibu itu yang udah kesakitan. Lalu mertuanya datang kan, si direktur rumah sakit marah-marah lah sama Taeju. Dia bilang nggak bisa, kamu harus mengoperasi si VIP itu. Nggak, keluar kau dari sini, katanya gitu sama mertuanya sambil teriak-teriak guys. Sampai mertuanya kaget mendengar hal tersebut. 여기서 나가시라고요? Hingga akhirnya mertuanya karena nggak bisa dibujuk nih Taeju kan, keluarlah dia dari situ. Dan istrinya nih si Sehyun melihat itu dan kayak kecewa banget sama Kang Taeju. Jadi dia nggak bisa berkata-kata, cuma kayak diem sambil menahan amarahnya dia. Nah, sampailah mereka di rumah. Taeju tuh kan ngebuat kopi tuh kayak sarapan mereka bersama setiap paginya. Tapi waktu itu Sehyun kayak diam aja dan juga buat kopi sendiri. Terus ditanya sama Taeju, dan diminta maaf atas yang kemarin karena dia itu bilang bahwa kalau misalkan nggak dioperasi si bapak yang kemarin itu tuh dia bisa cacat seumur hidup. Dan dia bilang sama istrinya dia bakal minta maaf langsung sama mertuanya. Ya udah, minta maaf sana kau, kata istrinya kan. Ya udah, minta maaf lah dia sama mertuanya. Dan mertuanya bilang bahwa ya kemarin tuh kayak pasien VIP dan juga orang-orang yang di sana petinggi-petinggi tuh kayak marah banget gitu loh. Dan Sehyun yang nge-backup dia. Nah disitulah Taeju kayak segan gitu kan sama si Sehyun jadinya dan kayak enakan. By the way, ini adalah juniornya dia, kayaknya menaruh rasa sama Taeju. 고마워. Oh ya, Taeju juga nggak lupa berterima kasih sama istrinya karena sudah ngebelain dia. Kata istrinya, ya profesional kerja lah. Aku juga nggak mau nama kita rusak bersama-sama, katanya gitu kan. Oh ya, by the way, Sehyun ini juga kayaknya mempunyai sebuah trauma gitu sewaktu kecil, tapi belum dijelaskan secara rinci apa trauma yang dia alamin. Karena dia lihat ada ibu-ibu yang menggendong anak, dia gemetaran, air matanya keluar, dan dia membayangkan sedang berada di rumah sakit. Nah setelah itu kan sampailah dia di rumah malam harinya. Nah dimasakinlah dia makanan sama Taeju dan juga ada minuman kesukaannya dia. Tapi dibilang sama Sehyun dia nggak lapar dan dia juga lagi nggak pengen minum. Ya udah, pergilah si Sehyun ke kamar kan. Dan sesampainya dia di kamar, dia melihat foto kenangannya dia sama suaminya. Jadinya dia memutuskan kayak ya udah deh, ikut aja lah dia makan sama suaminya. Baliklah dia selesai mandi. Dibilang sama Taeju, gak apa-apa lah, kau berubah pikiran ya, yuk makan bareng. Nah masalahnya ketika mereka berdua mau makan kan, belum juga mulai makan malah ribut nih orang berdua.
Hingga akhirnya dibahaslah sama Seon tentang pernikahan mereka. Yang kata dia pernikahan mereka itu kayak udah retak dan juga udah susah untuk dibalikkan kayak semula gitu loh. Nah, gara-gara itu, Taeju juga terpancing emosi ya kan. Jadi, dia bilang sama istrinya ini, "Ya udahlah, kalau misalkan itu maumu, kita cerai aja lah kalau gitu." Kagetlah si Go Sehyun kan, karena itu dia nggak berharap kayak gitu. 이혼해 우리. 당신이 원하는 건 아무것도 해주기가 싫거든. Namun, Sehyun tetap mempertahankan pernikahan mereka. Dia bilang, enggak, apapun yang terjadi, aku nggak akan mau cerai dari kamu. Terus keesokan harinya, Taeju mengatakan sama temennya kan, teman dokternya, bahwa dia juga bakal cerai sama istrinya. Cuma dia lagi mencari cara gitu, biar ya kayak bisa lah. Terus, istrinya kan melihat ke arah Taeju, cuma kayak pandangan mereka itu udah dingin banget. Terus Taeju disamperin lah sama juniornya itu dan nggak dibiarkan lah sama Seon ya kan, si berumput gatal ini disamperin lah sama Seon dan si juniornya Taeju langsung pergi minggat. Dan waktu itu si Seon ngebahas tentang hal itu dong, tentang Taeju pengen menceraikan dia. Terus karena Taeju nggak mau marah-marah di situ, mereka nggak mau bertengkar, Taeju pergi meninggalkan acara tersebut. Kemudian dia pergi mampir ke rumah ibunya, di mana ibunya itu buka restoran yang dibantu sama abangnya. Nah, by the way, ibunya itu sebelum si Taeju pulang ya kan, ibunya itu memberikan makanan beberapa gitu untuk dibawa ke rumah karena ibunya sayang banget nih sama istrinya si Seon. Cuma Taeju tuh bingung menjelaskan sama ibunya tentang kondisi rumah tangganya dia sama Seon ya kan. Jadi dia nggak bilang apa-apa sama ibunya, dia kayak nahan. Setelah itu dia lanjut minum sama abangnya dan menceritakan sama abangnya bahwa dia pengen cerai sama istrinya. Cuma dibilang sama abangnya kan, pikirkan lagi lah, ya namanya pernikahan, wajar aja itu kayak ribut-ribut gitu kan. Cuma jangan kau langsung ngambil keputusan ketika kau emosi. Jadi abangnya bilang kayak, udah pikirkan lagi, jangan cerai kalian. Cuma Taeju bilang dia udah capek. Nah setelah itu kan dia mabuk berat dan dia nggak bisa nyetir. Jadi dia nelpon tuh layanan untuk mengantarkan dia pulang. Nah kata adminnya, oke ntar ya pak, nanti datang tuh orangnya. Nah masalahnya cepet banget tuh, nggak nyampe 1 menit udah datang tuh drivernya. Dibilang sama Taeju kan, wah cepet kali. Kata drivernya, iya kebetulan dia lagi deket situ. Ya udah dibawalah dia pulang sama si drivernya sampai ke rumahnya. Dan di perjalanan Taeju tuh kayak capek banget kan karena dia mabuk berat dan dia tertidur. Nah sesampai di rumah itu si drivernya malah pergi ke kamarnya Sehyun. Sehyun tuh kaget banget kok ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Nah keesokan paginya Taeju pas bangun kan itu tuh udah gak ada orang di rumahnya. Dan juga si driver yang seharusnya jemput dia kemarin tuh kayak nelpon dan juga ngechat dia. Dan dia kayak, apaan sih, bukannya aku udah diantar kemarin. Udahlah, dia gak terlalu memikirkannya kan. Dan dia pergi ke kamar istrinya. Istrinya udah gak ada, si Sehyun. Dia pikir, oh mungkin gak pergi duluan kali ya. Tapi pas di perjalanan mau ke rumah sakit ya kan, Taeju ditelepon tuh sama driver yang ngantar dia kemarin. Tiba-tiba si driver itu minta bayaran sama dia dan bilang bahwa Taeju itu nyuruh dia untuk menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Kaget lah Taeju, kok ini nge-scam kali ya. Dan akhirnya Taeju nggak mau mendengarkan dia dan langsung menutup telepon tersebut. Tapi sesampainya dia di rumah sakit, dia disamperin sama temannya. 안 나왔던데? Temennya bilang, by the way kok istrimu tumben-tumbenan nih gak datang golf, dan dia juga membatalkan janji. Ya jarang banget kan seorang Sehyun gitu loh yang kayak gak mungkin melakukan itu. Terus ditelepon lagi lah dia sama si driver yang ngantar dia itu untuk membuktikan bahwa sekarang Sehyun ada sama dia. Dia kirimlah foto Sehyun yang lagi dia sekap dan juga videonya Taeju yang mengatakan bahwa dia menyuruh driver itu untuk menyingkirkan istrinya dan juga memberikan dia uang sebesar 500 juta won. Terus Taeju ngerasa bahwa dia nggak pernah mengatakan hal itu. Jadi dia bilang enggak, itu tuh pasti kok edit AI segala macam lah. Cuma si orang itu bilang enggak, itu kok yang nyuruh. Terus Taeju bilang, tolong, itu tuh aku lagi mabuk, mungkin aku kayak yang ngelantur aja gitu. Dan dia minta tolong untuk istrinya jangan ditangkap dan juga dibalikkan sama dia. Kata si orang penculiknya, oke, tapi dia malah minta uang tambahan yang awalnya 500 juta won jadinya 1 miliar karena katanya Taeju mengubah rencananya.
Dan dia kasih waktu Taeju 3 jam dari saat itu. Terus Taeju pergilah ke mobilnya kan. Dia berharap ada kamera dashboardnya biar dia bisa ngelihat siapakah wajah orang itu dan dia bisa lacak. Tapi masalahnya orang itu pinter. Itu kamera dashboardnya, memorinya dia ambil. Terus Taeju tuh telepon lah layanan driver yang dia kemarin dia pesankan, dan benar dong, sebenarnya driver aslinya nelponin Taeju cuma nggak diangkat-angkat, dan akhirnya layanannya dibatalkan. Dari situlah Taeju tuh kayak, waduh, siapa yang ngantar dia kemarin? Dan by the way, mobil dan juga HP istrinya itu dibuang ke danau sama penculiknya. Ada gila-gilanya emang. Terus Taeju kan pergi dia ke kantor polisi mau ngelapor. Tapi sebelum dia masuk, ditelepon ada sama penculik istrinya dan ditunjukin tuh istrinya udah digantung kayak gitu dan juga diceburin ke air. Taeju minta tolong untuk menghentikan hal itu karena istrinya bisa dalam bahaya. Dibilang sama penculiknya, dia tahu Taeju lagi berada di kantor polisi dan dia bilang kan gak ada polisi-polisian. Jadi kalau misalkan Taeju gitu lagi dan juga berbohong, maka istrinya bakal dia hilangkan nyawanya. Terus Taeju mulai berpikir nih, dia harus segera mencari uang 1 miliar won itu, dan dia coba nelpon mertuanya, cuma mertuanya lagi ada operasi di rumah sakit. Dan dia pergilah ke bank untuk mencairkan tabungannya yang cuma 80 juta won. Dan dia melakukan pinjaman sebesar 920 juta won yang awalnya dibilang sama pihak banknya kayak nggak mungkin coy, itu tuh banyak kali dan juga prosedurnya lama. Tapi akhirnya dia berhasil mendapatkan uang tersebut. Lalu dia tunggulah telepon dari si penculik itu, dan gak lama setelahnya dia telepon sama penculiknya dan disuruhlah dia pergi ke lokasi yang dijanjikan. Pokoknya dia juga memberikan bukti bahwa dia sudah mendapatkan uang 1 miliar won tersebut. Ya udah, setelah dikasih lokasinya, Taeju pergilah ke sana kan, dan dia udah kayak deg-deger banget, takut kalau misalkan istrinya kenapa-kenapa. Nah, nggak lama setelah dia mau sampai, tiba-tiba aja dia hampir nabrak seseorang. 저기요, 괜찮아요? Dia samperin lah orang itu mengecek keadaannya, dan ternyata orang itu adalah penculik istrinya. Dan seketika tanpa sepengetahuan Taeju, orang itu malah nyetrum Taeju kayak gini. Gila emang tuh orang, astaga. Gara-gara sengatan listrik yang dibuat oleh si penculik kepada Taeju, dia sempat pingsan. Lalu dia dibangunkan sama anak-anak yang kebetulan melintas di sana. Dan ketika Taeju bangun, dia tuh kayak ngamuk dan membuat anak-anak itu takut sama dia. Bahkan mereka sempat memvideokannya. Lalu mereka langsung kabur. Lalu setelah itu, Taeju memutuskan untuk mencari di mana sebenarnya si penculik itu. Kesana kemari, nggak dia temukan di mana wujud dan juga lokasi si pencuri. Terus dia stop di suatu tempat dan dia lihat ada api di sana. Lalu dia dekatilah api tersebut, dan ternyata itu adalah uang-uang dia yang dibakar sama si penculik. Lalu dia ditelepon sama si penculik dan mengatakan bahwa ketika dia cek tasnya si Taeju, ternyata uangnya itu memang sengaja diatur sama Taeju. Uangnya itu jumlahnya cuma 80 juta won, tabungan dia doang. Makanya si penculiknya kecewa kepada Taeju dan juga memutuskan menghambur-hamburkan uangnya dan sebagian besar dia bakar. Lalu dia juga bilang sama Taeju bahwa kalau Taeju berbohong terus sama dia, istrinya bisa dia hancurkan. Oke, kita flashback dulu nih ketika Taeju dan juga Seon pertama kali bertemu. Jadi mereka itu ketemunya di kampus dan beberapa kali sempat papasan gitu loh. Nah, kemudian itulah mulai tumbuh rasa cinta di antara mereka berdua. Hingga suatu hari tuh kan, ketika Taeju memberanikan diri mengajak Seon ngobrol, kenapa Seon tuh sering banget kayak ya selalu ada dimanapun si Taeju ini berada gitu kan. Dan suatu ketika pas Seon tuh tiba-tiba beberapa hari kan gak kelihatan tuh sama Taeju, baik di perpustakaan, di kantin kampus, dan juga di beberapa tempat yang biasa mereka ketemu. Dan hal itu membuat Taeju kayak kesepian banget. Terus waktu itu kebetulan lagi hujan, tiba-tiba aja Seon datang menghampirin Taeju. Setelah sekian lama mereka nggak jumpa. 우산 좀 같이 쓸게요. Jadi Taeju bilang dia tuh agak kesepian karena kan dia terbiasa ngelihat Seon tuh setiap harinya. Jadi pas Seon gak ada, dia kayak ya ngerasa ada yang kurang gitu. Terus Seon bilang dia itu lagi dirawat di rumah sakit. Jadi beberapa hari ya dia gak kampus. Dan dia juga bilang sama Taeju untuk memberanikan diri menyatakan perasaannya. Dan dia bilang juga bahwa dia yakin bahwa mereka berdua itu memiliki perasaan yang sama. Makanya kata si Seon gini sama Taeju, 우리 사귈래요? kamu mau nggak jadi pacarku? Dan itulah pertama kali mereka berpacaran. 또 달라고요?
Makanya sebenarnya Taeju itu kan masih sayang banget nih sama Seon dan dia minta tolong nih sama si penculik untuk memberikan dia satu kesempatan lagi dan dia berjanji nggak akan berbohong. Ya udah akhirnya setelah berpikir panjang si penculik bilang, "Ya udahlah, aku bakal kasih kau kesempatan terakhir dan ini yakin ya, ini adalah kesempatan terakhir karena kalau kau bohong lagi maka Seon bakal aku habisin," katanya gitu. Dan kalian tahu dia mintanya nggak 1 miliar won lagi, tapi 2 miliar won dia minta untuk dibayar. Sementara itu, Seon kondisinya kayak gini sekarang dan waktu itu kan dia terbangun dan dia masih kaget dia berada di ruangan yang sempit banget dan juga itu tuh kosong, gelap dan juga ya gak ada apa-apa di sana. Bahkan kakinya juga dirantai sama si penculik tersebut. Ada gila-gilanya emang. 어떤 놈이 감히 우리 세윤이를... Terus Taeju akhirnya memberitahukan kepada mertuanya, ibu dan ayah Seon apa yang terjadi kepada anak mereka. Mereka tuh kayak kaget banget dan juga nggak nyangka bahwa itu harus terjadi kepada anak kesayangan mereka. Terus dibilangkan sama Taeju, dia tunjukin tuh foto-foto Seon yang dikirim sama si penculik dan ditanya apa lagi yang dia kirimkan. Nah, Taeju nggak berani memberikan video yang pernah dikasih sama si penculik itu, yang dia bilang dialah yang menyuruh si penculik untuk menghabisi istrinya. Dan akhirnya orang tuanya Seon itu mengerahkan semua uang mereka sebanyak 2 miliar won itu mereka keluarkan demi menyelamatkan anak mereka. Nah, selesai mengambil uang, pas menuju ke rumah ya kan, itu orang tuanya si Seon masih memaki-maki Taeju, terutama ayahnya Seon. Jadi dia bilang bahwa hal yang terjadi kepada anaknya itu semua gara-gara Taeju, karena kesombongan dialah dan segala macam. Pokoknya semua yang terjadi itu gara-gara Taeju. Nah, sampailah mereka di rumah orang tuanya Seon dan mereka masuk membawa uang tersebut. Nah, tiba-tiba itu datang polisi ya kan, dan mereka bilang bahwa mereka ingin menginterogasi Taeju terkait apa yang terjadi kepada Seon istrinya. Ya udah, mereka interogasi lah si Taeju dan Taeju menjelaskan semuanya bahwa dia itu kemarin sempat mabuk dan juga nggak tahu setelah itu tiba-tiba istrinya diculik sama si penculik tersebut. Ternyata yang memanggil polisi ke sana adalah kedua mertuanya. Lalu dibilang sama Taeju untuk sebenarnya kan jangan panggil polisi karena mereka nggak tahu gimana jahatnya si penculik itu. 아니요, 어머님! 그분 정말 안 겪어보셔서 모르신다고요. Tapi mertuanya benar-benar nggak mau mendengarkan Taeju. Mereka cuma bilang, makanya kita panggil polisi untuk membantu kita. Udah nggak apa-apa, aman aja itu, katanya gitu kan. Mereka nggak tahu kalau Seon tuh memang kayak yang dibilang sama Taeju, kondisinya berbahaya banget, apalagi kalau ngelapor. Terus kan di tempatnya Seon dia berusaha untuk kabur kan, tapi pintunya itu dikunci dan dia juga melihat di dekat jendela itu kayak bisa dibuka gitu kan. Tapi masalahnya nggak bisa juga, semua tertutup rapat. Tiba-tiba Seon mendengarkan suara seorang perempuan lain di sana. Dia nanya, "Kamu terluka?" Nah, disitulah Seon nanya, "By the way, itu siapa yang ngomong?" Dan dia mendekatkan tubuhnya ke dinding dan dia nanya dan mencoba berbicara dengan orang itu. Jadi kata si perempuan tadi bahwa dia juga udah cukup lama di sana dan waktunya sudah hampir habis. Maksudnya mungkin mau dihabisi nyawanya sama si penculik itu. Nah, tapi setelah ditanyain sama Seon lebih lanjut, dia itu nggak mau kasih informasi apapun lagi kepada Seon. Nah, terus kan di rumah orang tuanya Seon, akhirnya mereka menantikan telepon dari si penculik dan polisi juga udah standby di sana. Nah, nggak lama setelah itu, nelponlah si penculik, diangkatlah sama Taeju. Terus dia nanya sama Taeju kan, "By the way, kau emang sendirian kan di sana, di rumah mertuamu?" "Iya, sendirian kok," kata Taeju. Cuma masalahnya si penculik nggak percaya dan polisi tuh mencoba melacak si penculik, tapi mereka nggak bisa guys. Jadi si penculik tuh kayak pintar banget gitu loh mengelabui mereka. Nah, karena si penculik sadar ada orang di sana, jadi dia bilang, "Tolong tunjukkan HP-mu buat kamera belakang, jangan kamera depan, video call-nya." Ya udah ditunjukin lah sama Taeju dan dia bilang, "Ini kosong kok, beneran kosong, gak ada siapa-siapa di sini, cuma aku aja." Tapi si penculik nggak percaya. Udah, ikutin aja instruksiku, arahkan kemanapun yang aku suruh. Nah, pelan-pelan Taeju tuh mengarahkan HP-nya. Tapi ternyata itu polisi ada kayak membuat bunyi barang mereka yang jatuh. Nah, semakin curigalah si penculik ini. Dia bilang, "Tolong arahkan ke dapur, aku mau nengok di situ ada siapa." Dan di situ kan ada para polisi ini. Nah, biar nggak ketahuan, mertuanya si Taeju itu langsung keluar dan mengambil HP Taeju dan ngomong sama si penculik. Cuma masalahnya si penculik
penculik bilang dia nggak mau ngomong sama mereka. Dia pengennya ngomongnya sama Taeju dan dijelaskan sama dia berulang-ulang. Tapi mertuanya Taeju nggak peduli. Hingga akhirnya HP-nya diambil lagi tuh sama mertua perempuannya Taeju. Jadi dia bilang gini aja, aku kasih samamu uang 3 miliar won, tapi balikkan anakku dalam waktu 1 jam. Terus si penculik bilang, penawaran yang menarik. Oke, ntar aku kasih dan aku kabarin 1 jam kemudian. Setelah itu pergilah si penculik ke tempat dia menyekap Seyun. Jadi dia bilang sama Seyun kan, by the way makmu sayang kali samamu ya. Iya ayahmu juga. Orang tua yang berbakti banget lah untuk anak. Nah sekarang kita buat pertunjukan katanya gitu kan. Terus Nadia teleponlah orang tuanya si Seyun lagi melalui HP-nya Taeju. Mereka angkat dan kalian tahu apa yang dilakukan sama si penculik. Yang awalnya mereka kira si penculik bakal langsung mengembalikan Seyun kan. Dan disitu Seyun tuh kayak ngangkat teleponnya sebentar, abis itu dibuat pertunjukan yang dimaksud sama si penculik. Dan polisi sebenarnya mencoba untuk melacak, cuma masalahnya mereka nggak tahu, benar-benar nggak bisa melacak keberadaannya. Dan ini yang terjadi sama Seyun, dicekek sama dia. Seyun sempat pingsan sejenak dan itu membuat Taeju marah banget sama si penculik. Bahkan dia bilang, aku bakal nemuin kau dan bakal ku cabi-cabi kau kalau aku jumpa. Terus gak lama setelah itu Seyun bernapas kembali dan dia kasih tau lah sama mertuanya kan. Dan mereka seneng lah karena Seyun itu masih hidup. Terus si penculik bilang, kan aku udah bilang sama kalian, aku tuh cuma mau ngomong sama Taeju, gak usah macam-macam. Dan si polisi itu mengira bahwa kayaknya si penculik itu ngawasin kita deh. Coba cek keluar. Ya udah diceklah keluar sama anggota kepolisian itu kan. Dan mereka itu menemukan sesuatu di sana guys. Dan si penculik itu langsung menutup teleponnya. Dan ketika polisi itu udah mengetahui apa yang terjadi, tiba-tiba aja tuh mereka mendatangin Taeju dan bilang bahwa Taeju, kau itu ditangkap atas tuduhan penculikan terhadap istrimu sendiri dan juga penghilangan nyawa. Karena ternyata si penculik itu mengirimkan videonya Taeju yang menyuruh dia untuk menghilangkan nyawa istrinya, baik itu asli ataupun palsu, itu dia kirim ke kepolisian. Dan membuat orang tuanya Seyun marah banget kepada Taeju. Lalu mereka membuat Taeju pergi di sana untuk diinterogasi di kantor polisi. Dan ternyata pas keluar kan, polisi itu juga menemukan di rumahnya mertuanya si Taeju itu banyak banget kamera yang dipasang sama si penculik bangke ini. Benar-benar psikopat banget sih. Aduh, ngeri banget lah pokoknya. Oke, di kantor polisi, Taeju tuh ditanyain sama polisi terkait hal tersebut. Cuman dia bilang, enggak, aku tuh waktu itu lagi mabuk banget dan aku nggak ingat pernah bilang itu. Dan nggak mungkin juga aku mengatakan itu. Itu tuh pasti palsu gitu. Pokoknya dia nggak mau ngaku. Walaupun polisi bilang, udah aku ngaku aja. Di mana si Seyun dan siapa komplotanmu, kasih tahu aja kita. Tapi berkali-kali Taeju bilang, enggak, bukan aku pelakunya dan aku juga nggak tahu. Nggak mungkin lah aku melakukan itu sama istriku. Hingga akhirnya mereka tuh berdebat dan dia sama polisi juga sempat cekcok kayak gini. Setelah itu Taeju disuruh untuk menenangkan diri sambil mencuci mukanya biar tenang gitu kan. Terus detektif itu keluar sebentar dan ketika dia keluar Taeju sempat mau kabur dari jendela, cuma masalahnya ada teralinya jadi nggak bisa. Terus tiba-tiba lampu di sana itu kayak kedap-kedip, kayak ya kurang bagus gitulah kondisinya. Tiba-tiba di belakang dia ada seseorang yang bilang bahwa nggak akan ada satupun termasuk polisi yang percaya sama dia, tapi yang tahu faktanya adalah si bapak ini. Nah, bingung lah si Taeju kan, kau siapa? Oke, kita flashback sebentar di hari pernikahannya Taeju dan juga Seyun. Terlihat kedua belah pihak keluarga itu sama-sama bahagia. Baik Seyun, Taeju dan juga keluarga mereka masing-masing. Ayahnya Seyun mengantarkan Seyun ke Taeju dan mereka mengikat janji di pernikahan mereka. Ya, happy banget lah mereka pokoknya. Terus tiba-tiba nih, ternyata dari pernikahan mereka itu milikin seorang anak perempuan yang bernama Hayun. Cuma di suatu ketika Hayun itu kayak kritis dan dia
harus segera dioperasi. Kata dokternya kan, itu nggak bisa nunggu Taeju dulu karena kondisinya anak mereka itu udah kritis banget. Jadi telepon-telepon juga tuh Taeju kan sama Sehyun, tapi nggak diangkat-angkat. Padahal Sehyun tuh kayak udah khawatir banget kalau misalkan terjadi sesuatu sama anak mereka. Hingga akhirnya operasi anak mereka si Hayun itu memang tidak berhasil guys. Jadi dokter sudah berusaha semaksimal mungkin dan kekhawatiran Sehyun itu pun terjadi. Dan ketika dokter membuka pintu ruangan operasi, mereka mengatakan kepada Sehyun bahwa mereka meminta maaf karena mereka tidak berhasil mengoperasi Hayun dan nyawanya tidak terselamatkan. Sehyun kayak dia nge-freeze, terus juga langsung lemes banget. Dan pada saat itu datanglah Taeju. Kayaknya dia juga baru operasi, cuma dia nggak bilang sama Sehyun karena dia juga shock banget. Dan gara-gara itulah hubungan mereka berdua jadinya runyam dan juga nggak harmonis lagi. Penyebabnya itu ini guys, ternyata. Atas kejadian tersebut, Sehyun menyalahkan apa yang terjadi kepada anak mereka itu gara-gara Taeju yang nggak bisa dihubungin sama sekali dan juga nggak datang-datang. Oke, kita balik di masa sekarang di mana waktu itu kan Taeju didatangin sama seseorang yang bernama Suhyong, di mana dia bilang dia yang tahu dan juga yang bisa ngebantu Taeju. Dan dia yang paling paham banget kalau Taeju itu tidak berusaha menghilangkan nyawanya Sehyun. Dan dia memberikan alamat kepada Taeju dan Taeju harus sampai di alamat tersebut sebelum jam 11 malam. Sementara itu kondisinya Sehyun itu kayak gini guys. Jadi dia tuh kayak udah lemes banget dan dia berusaha pengen keluar dari sana. Dan di situ ada jam pasir yang menandakan kalau misalkan waktunya dia sebentar lagi. Kalau jam pasirnya udah ke bawah semua, ya dia bakal dibunbun sama si psikopat itu. By the way, orang tuanya Taeju, ibunya dan juga abangnya pergi ke kantor polisi untuk memastikan informasi tersebut. Dan di sana ternyata ada orang tuanya Sehyun juga. Dan mereka mengatakan kepada orang tuanya Taeju bahwa mereka lihat sendiri video yang membuktikan bahwa Taeju memang berencana untuk menghilangkan nyawa anak mereka atau istrinya si Taeju sendiri, Sehyun. Walaupun ibunya Taeju tetap nggak percaya, dia bilang nggak mungkin anakku kayak gitu pak. Tapi bukti video tersebut emang gak bisa dibantah. Terus kan Sehyun itu dia menyadarin bahwa satu kancing bajunya itu hilang. Kalian tahu di mana? Iya, diambil sama si psikopat dan dia buat di sebuah baju yang nggak tahu kapan dia pakai itu baju, apakah untuk dia atau si Sehyun nantinya. Dan kebetulan juga datang si psikopat itu memberikan obat pereda nyeri yang katanya dioleskan aja ke lehernya Sehyun yang kemarin kan dia cekek. Sambil mengingatkan Sehyun bahwa waktunya sebentar lagi kalau pasir di jam pasir itu udah ke bawah semua, ya Sehyun bakal dia bunbun. Sehyun bertanya kenapa si psikopat itu menculik dia dan apa tujuannya, apa kesalahan yang dia buat. Tapi si psikopat diam aja. Sementara itu suaminya Taeju masih diinterogasi di kantor polisi. Dan dia nggak menjawab apa-apa dan dia juga tidak memberikan detailnya kepada detektif ataupun polisi yang menanyakan kepada dia. Taeju tetap bilang bahwa dia tidak melakukan itu, dia justru pengen mencari dan juga berharap istrinya itu selamat dan juga masih hidup. Nah, ternyata si Suhyong ini kan nungguin Taeju di luar tuh. Dan dia ternyata juga kerja sama dengan salah satu polisi di sana. Dia suruhlah polisi itu untuk memadamkan listrik di sana. Nah, listrik di kantor polisi padam lagi dan kesempatan itu digunakan oleh Taeju untuk segera kabur dari sana. Dia diam-diam keluar dari ruangan interogasi dan dia langsung pelan-pelan berjalan. Walaupun akhirnya dia ketahuan, lalu dia berusaha kabur dengan lari secepat mungkin. Untungnya pada saat itu Taeju berhasil melarikan diri dan polisi-polisi itu tidak menemukan keberadaannya. Jadi dia tuh sembunyi di sini melalui pipa tersebut. Lalu dia turun setelah keadaannya aman dan dia langsung pergi dari kantor polisi. Terus kalian tahu ini si Manhee ini, si psikopatnya, dia itu adalah seorang guru komputer. Guru tapi psikopat. Dan saat dia ngajar, dia sekalian memantau CCTV di tempatnya Sehyun dia sekap. Bener-bener luar biasa psikopatnya ya.
Dan Seyun tahu bahwa dia diawasin melalui CCTV di ruangan tersebut. Lalu dia berkomunikasi lagi dengan ibu-ibu yang di kamar sebelah, dan ibu itu mengatakan kepada Seyun setelah dia sadarin tuh, dia bilang sama Seyun kan, mungkin mereka melakukan sebuah kejahatan yang membuat mereka itu diculik sama si psikopat. Cuma mereka belum tahu apa kesalahan yang sudah mereka buat. Jadi Seyun juga kayak berpikir kenapa ya, why gitu. Terus kan para polisi akhirnya menemukan di mana keberadaannya Taeju. Jadi mereka melihat dari CCTV dan langsung pergi mencarinya. Nah, ibunya Taeju dan juga abangnya kaget, ini kenapa nih? Terus dibilang sama polisi kan, Taeju kabur. Mendengar itu orang tuanya si Seon marah besar dan mereka bilang sama ibunya Taeju, tuh tengok, kau bilang anakmu baik kan? Kalau misalkan dia nggak bersalah ngapain dia kabur gitu. Jadi semakin stres lah ibunya Taeju gara-gara itu. Nah terus kan Taeju ternyata pergi ke rumah sakit. Jadi dia itu mengambil beberapa barangnya dia dan juga beberapa barang di rumah sakit. Jadi diambil kayak pisau bedah dan juga beberapa kayak cairan atau obat-obatan gitu yang mungkin bakal dia suntikkan nantinya kepada si psikopatnya untuk balas dendam kali ya kan. Nah setelah dia mengambil beberapanya, dia keluar tuh kan dari ruangan itu. Nah berpapasanlah dia sama temannya yang kebetulan temannya itu lagi piket malam. Jadi dibilang sama Taeju kan, halo bro gitu. Tapi temannya sadar bahwa Taeju tuh kayak ada yang aneh. Jadi dia tanya, Taeju bentar deh, kayaknya ada yang aneh sama kamu. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Taeju bilang, enggak kok, aman aja. By the way, aku boleh nggak minjam mobil kamu? Katanya sama temannya kan. Temannya bilang, oke, pakai aja lah. Nah, tapi pada saat itu temannya ditelepon sama ayahnya Seyun. Dibilang, Taeju ada di sana. Kebetulan kali nih, emang di sini dia sama aku. Dia ke rumah sakit. Tolong tahan dia ya. Dia itu menculik anakku. Dia itu menculik Seyun. Nah, gara-gara Taeju dengar, dia terpaksa mukul temannya dan langsung pergi kabur dari sana. Dan satpamnya disuruh temannya ngejar Taeju. Setelah si satpam itu pergi mengejar Taeju, nah Taeju kan udah sampai tuh di tempat parkiran dan dia masuk ke mobil temennya itu. Nah ketika Taeju mau berangkat, tiba-tiba si satpam itu sampai juga di sana dan dia menghentikan Taeju. Tapi dengan sangat-sangat terpaksa lagi, Taeju nyemprotkan semprotan itu kepada si satpam dan dia langsung pergi kabur dari sana. Nah, sementara itu ini si psikopat dia juga suka bantu orang lain, tapi kelakuannya kan kayak dakjal. Dan kebetulan di tempat si nenek ini kan, itu dia punya anak yang bekerja di rumah sakit tempat si Taeju bekerja juga, ya kan, yang punya Seyun lah, keluarganya Seyun. Jadi diceritakanlah sama si ibu pemilik kedai itu. Nah, dan dari sini kelihatan ekspresi si psikopat ini kayaknya mau menculik si cewek itu juga. Entah dendam apa yang membuat dia ini jadi begitu gitu. By the way, orang tuanya Seyun bilang sama polisi kan, pokoknya kalian harus temuin tuh si Taeju. Aku nggak mau tahu, pokoknya kalian temuin dia. Jangan biarkan dia berkeliaran gitu aja. Kata polisi, iya pak, tenang aja, kayak bakal pergi menemukan Taeju. Yaudah, para polisi bergerak dengan beberapa mobil, mereka pergi mengejar Taeju. Seyun mencoba berkomunikasi lagi dengan ibu-ibu sebelah yang ternyata namanya adalah Lee Sonja. Dia dibilang sama si Seyun namanya adalah Sonja dan dia cerita juga suaminya waktu ditelepon sama si penculik ya kan. Jadi si penculik bilang dia nyulik istrinya si ibu itu Sonja dan bilang mau menghilangkan nyawanya. Kata suaminya, ya udah bodo amat, hilangkanlah nyawanya, nggak peduli dia. Jadi dia iri sama Seyun karena kemarin dia dengar pas mereka teleponan Seyun sama suaminya si Kang Taeju itu kayak baik banget sama si Seyun dan juga khawatir banget sama Seyun. Jadi dia iri banget gitu loh. Terus dia juga bilang sama Seyun, kalau misalkan nanti Seyun keluar dari sana, bilang sama polisi bahwa yang namanya Sonja meninggoy di sana. Terus kan Taeju nelpon abangnya tuh, dia memberikan kabar dan dia juga bilang sama abangnya bahwa bukan dia yang melakukan hal yang dituduhkan gitu. Terus pas dia teleponan sama abangnya, ternyata didengar sama ibu mereka. Lalu ibu mereka itu mendekatin abangnya Taeju dan langsung berbicara, Taeju, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan? Dan Taeju bilang dia nggak bisa balik untuk sekarang. Tapi ibunya bilang balik aja lah nak, sebelum terlambat. Terus Taeju terpaksa menutup teleponnya dan juga membuang HP-nya tersebut. Ibunya kayak aduh, kayak mana ini, khawatir kali dia sama anaknya ini kan si Taeju. Dan by the way, polisi ternyata berhasil melacak Taeju dan mereka juga menemukan keberadaan Taeju. Udah deket lah sama mereka. Lalu Taeju dan juga polisi main kejar-kejaran mobil.
Mobilnya Taeju sempat bertabrakan dengan mobil salah satu polisi, tapi dia tetap pergi kabur dari sana. Pokoknya dia harus pergi ke lokasi yang dibilang sama si Soo-hyung yang dia ketemu di kamar mandi kantor polisi itu kan. Walaupun ujung-ujungnya nih si Taeju tetap aja tabrakan sama mobil polisi lagi. Nah, sementara itu, Seyun dia berusaha untuk membuka borgol di kakinya dan dia melihat kan ada si krim itu. Jadi dia menggunakan krim itu dia oleskan ke kakinya dan dia juga merobek bajunya agar dia bisa melepaskan borgol tersebut. Pokoknya itu kayak cara klasik zaman dahulu lah guys. Jadi akhirnya setelah berusaha beberapa kali, Seyun berhasil melepaskan kakinya dari borgol tersebut. Ya walaupun itu sakit banget pastinya. Lalu dia juga memiliki ide, dia manfaatkan pemberat di kakinya dan dia ambil kabel yang ada di panel listrik di situ. Jadi dia menggunakan kabel itu, dia ikatkan si krim tadi dan juga dia memanfaatkan si pemberat tadi itu yang dia kemudian ayunkan ke atas dan sudah terikat jelas nih terikat kuat, baru dia ayunkan pemberat tersebut ke arah pintu agar pintunya itu bisa hancur dan dia bisa kabur dari tempat tersebut. Oke, kita flashback lagi ke kisahnya Taeju dan juga Seyun sewaktu mereka itu masih baik-baik aja hubungannya. Jadi suatu hari ketika Taeju itu pulang ke rumah, dia terlihat kayak lesu dan juga banyak pikiran dan ditanya sama Seyun kenapa, tapi Taeju gak ngejawab sama sekali. Katanya ya karena banyak urusan aja di rumah sakit. Namun Seyun ngerasa akhir-akhir ini Taeju tuh banyak banget perubahan dari sejak mereka menikah, kayak lebih pendiam dan juga gak pernah menghubungin dia lagi, kayak jarang banget gitu loh. Bahkan ketika setiap ditanya sama Seyun kan apa masalahnya Taeju, dia gak pernah cerita lagi, seperti sesuatu yang dia sembunyikan yang gak mau dia kasih ataupun dia bagi sama istrinya. Bahkan cincin nikah mereka juga kayak dilepas gitu loh sama Taeju, katanya sih ketinggalan di ruang operasi. By the way, kita balik lagi ke kondisi sekarang dimana kan waktu itu si Taeju kan tabrakan tuh mobilnya sama mobil polisi. Nah ketika polisi ngecek ke dalam mobil tersebut, ternyata Taejunya udah nggak ada, dia udah kabur duluan. Dia itu gercep banget sehingga polisi-polisi itu tidak bisa melihat jejaknya di dalam mobil tersebut. Tapi pas dia lagi jalan nih di lorong ini kan, tiba-tiba aja polisi-polisi yang lainnya yang mencari dia itu melihat keberadaan Taeju dan dia langsung kabur lagi lari sekencang mungkin. Namun kali ini Taeju berhasil melarikan diri. By the way, si Seyun kan mau kabur tuh, malah kelihatan lah dari CCTV sama si psikopat dan dia langsung pergi menuju ke tempatnya Seyun berada sebelum Seyun ini berhasil kabur dari tempat tersebut. Nah sementara itu Taeju akhirnya kan dia udah berhasil kabur, tapi ternyata masih ada di sana tuh polisi yang ngejar dia dan menangkap Taeju. Tapi karena Taeju berniat banget nih mau ketemu sama orang yang udah janjian sama dia kemarin, terpaksalah dengan tidak sengaja dia menjatuhkan polisi ini. Namun dia tetap menyelamatkan polisi itu melakukan pertolongan pertama. Dan gak lupa setelah pertolongan pertama yang dia kasih, dia langsung telepon rumah sakit untuk mengirimkan ambulans karena kalau gak ditolong sesegera mungkin polisi tersebut bisa kehilangan nyawanya. Setelah itu Taeju langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan gak lama setelah itu ambulan yang dia telepon tadi datang dan polisi tersebut mengatakan kepada kapten mereka bahwa Taeju mengambil doornya dia. Udah gitu aja. Tapi kondisi si polisi itu baik-baik aja karena pertolongan pertama yang diberikan oleh Kang Taeju. Nah kemudian Taeju pergi menuju ke lokasi tempat dia janjian sama si Soo-hyung menggunakan kereta dan setelah itu dia sampailah di lokasi tersebut dan gak lama setelah itu dia nelpon Soo-hyung kan di mana lokasinya. Ya udah didatengin lah sama si Kang Taeju. Soo-hyung juga udah di sana dan Taeju langsung nanya, "By the way, di mana istriku?" Kata Soo-hyung, "Udah, kamu ikut aja sama aku." Ya udah berharap kan Taeju itu ketemu sama istrinya si Seyun, tapi ternyata guys malah diajak ke rumahnya Soo-hyung. Jadi heran lah Taeju kan, ini maksudnya gimana? Kan kamu bilang mau ngantarkan aku ke tempat istriku dan kamu bilang juga bakal ngebantu, tapi kok kayak gini? Nah dibilang sama Soo-hyung kan, ya dari sini itu gimana kamunya untuk nyari istri kamu. Gara-gara itu Taeju marah dan juga menodorkan doornya dia ke Soo-hyung. Ditambah lagi, Kang Taeju berpikiran bahwa Soo-hyung kerjasama dengan si psikopat karena di situ tuh ada gambar dia dan juga Seyun. Ditambah lagi ada gambar perempuan lain yang kata Soo-hyung itu adalah istrinya dia. Hal yang sama terjadi kepada Seyun dengan yang dialami sama istrinya Soo-hyung ini.
Terus tiba-tiba Suyong malah dibius sama Taeju karena Taeju takut kalau misalkan Suyong ini berbohong gitu loh. Dibilang sama Taeju dia nggak peduli sama sekali alasannya Suyong, yang penting dia pengen tahu di mana keberadaan istrinya. Sementara itu kan Sehun masih berjuang nih untuk membuka pintu itu dan untungnya Sehun berhasil dan dia keluarlah dari tempat tersebut. Sebenarnya sih dia bisa langsung kabur aja, cuma kan dia kepikiran sama Sonja yang di ruangan sebelah, jadi dia berusaha menyelamatkan Sonja dulu. Padahal Sonja udah bilang tuh sama Sehun, udah Sehun, kau nyelamatkan dirimu sendiri aja, aku biarin di sini, biarlah aku meninggoy di sini. Tapi Sehun gak mau, dia bilang enggak, aku tahu di mana kuncinya. Sehun melihat kunci di situ lumayan banyak kan dan dia mencoba satu-satu kunci tersebut. Tapi tepat di saat Sehun bisa ngebuka pintu itu, si psikopatnya malah datang dan udah di sebelah dia. Akhirnya ya Sehun jadi gagal kabur dan juga ketangkap lagi sama si psikopat Bangke Luchnut ini. Terus kan Taeju melihat perlengkapan Suhyong di sana. Dia kayak seorang detektif. Jadinya ditanya lah sama Taeju, sebenarnya kau ini siapa sih? Lalu dijawablah sama Suhyong. Jadi 6 tahun yang lalu dia mengalami hal yang sama dengan yang dialamin Taeju. Ketika dia lagi di kantor polisi, by the way dia yang detektif, istrinya nelpon. Tapi yang bicara sama dia bukan istrinya, melainkan si psikopat. Dan itu memang si Numanhi, psikopat yang sama. Dia kirimkan juga foto istrinya kepada si Suhyong kan, dan dia langsung panik banget. Dan si psikopat bilang kalau misalkan dia mau istrinya kembali, serahkan uang 30 juta won. Ya udah diserahkan dia lah pada malam itu. Tapi kalian tahu si psikopat malah minta nambah lagi jadi 70 juta. Dia maunya total 100 juta gitu loh, tambahannya 70 juta. Ya udah diturutin lagi lah sama Suhyong kan. Dia janjian lah di tempatnya yang dijanjikan sama si psikopat besok harinya. Dia letakkan juga uangnya di sana dan dia berharap bahwa istrinya bakal dikembalikan sama si psikopat. Jadi dia nggak mikir apa-apa nih. Yang penting istrinya bisa selamat gitu kan. Nah tapi pas malamnya setelah dia serahkan uang itu, si psikopat nggak datang. Katanya dia ada urusan mendadak. Dan ketika udah diletakkan uangnya dan diambil sama si psikopat, istrinya Suhyong tetap nggak dikembalikan dong sama dia. Emang bener-bener bangke kali nih. Dan malah dia bilang sama Suhyong, istrimu kayak gini itu gara-gara kesalahan yang kamu buat. Cuma Suhyong bingung kesalahan apa yang dia buat di masa lalu. Makanya istrinya digituin. Tapi si psikopat ini gak mau bilang apapun. Makanya dia bilang sama Taeju, mungkin Taeju juga melakukan sesuatu hal yang buruk di masa lalu ataupun baru-baru ini, makanya itu terjadi kepada istrinya juga, si Sehun. Dan kenapa dia tertarik dengan kasusnya Taeju? Karena dia sempatkan mendengarkan rekapan percakapan Taeju dengan si psikopat itu dan dia masih kenal suaranya persis walaupun itu sudah 6 tahun berlalu. Makanya dia rencananya membuat Taeju ini sebagai umpan biar dia memanfaatkan Taeju dan juga mendapatkan si psikopat itu dan juga langsung menghajarnya. Terus dia juga memberitahukan sama Taeju tentang kasus-kasus dan juga berkas-berkas yang sudah dia kumpulkan terkait kasus istrinya. Dan juga ada kasus lainnya yang mereka duga juga pelakunya adalah si psikopat tersebut. Terus Taeju bertanya sama si Suhyong kan, jadi apa hal yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan istrinya? Kata Suhyong, saat ini kamu ambil aja dulu uang yang diminta sama si psikopat. Setelah itu kamu datangin dia dan juga pancing dia keluar. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan istrimu, katanya gitu kan. Dan kondisi Sehun sekarang itu dia ya belum meninggoy sih. Dia itu pingsan dan juga akhirnya pas dia tersadar kakinya emang gak diikat. Sekarang yang diikat itu adalah tangannya dia. Dan dia tahu diawasin sama si psikopat Bangke ini. Dan dia benar-benar ngawasin dong. Dan di malam itu sebenarnya si psikopat ini ingin menghilangkan nyawa salah satu di antara Sehun dan juga Sonja. Awalnya Sehun tuh berpikir bahwa dia yang bakal dihilangkan nyawanya karena si psikopat ini udah ngebawa palu segede itu guys. Dan Sehun udah kayak deg-deg banget. Tapi ternyata si psikopat itu malah ke kamar sebelah, ke kamarnya Sonja. Dan Sehun sebenarnya mendengar Sonja itu lagi berdoa sebelum akhir hidupnya dia. Dan Sehun langsung teriak-teriak, dia bilang, udah aku aja habisin, jangan Sonja, tolonglah gitu. Tapi ya tetap Sonja yang dihabisin sama si psikopat. Cuma gak ditunjukin apakah Sonja benar-benar dipukul ataupun enggak sama si psikopat itu.
Sementara itu, Taeju pergi ke rumah mertuanya dia langsung menodorkan door dan meminta uang tunai 3 miliar won. Awalnya, si mertuanya ini nggak mau memberikannya kepada Taeju dan mereka juga kaget dan ngerasa bahwa, oh, jadi memang betul, inilah jati dirimu yang sebenarnya dan semuanya gara-gara uang. Wah, baru tahu kami kalau misalkan itu yang membuat kau menculik anak kami, katanya gitu kan. Cuma Taeju nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang, mana uangnya sekarang. Awalnya mereka kira Taeju itu cuma ngancem aja, tapi dia langsung ngedor itu beberapa dinding di sana hingga akhirnya mertuanya percaya sama Taeju, kayak mereka ketakutan banget kan, dan juga memberikan uang itu kepada Taeju. Dan itu memang benar 3 miliar won yang dikasih sama Taeju. Ya udah, dia ambil uang itu dan dia langsung pergi meninggalkan rumah mertuanya. Dan keesokan paginya, mertuanya kan ngelapor tuh sama polisi dan mereka datang melakukan pemeriksaan dan mertuanya Taeju marah-marah sama mereka, katanya kalian ini kerjanya kayak mana sih? Kalian nggak bisa nangkap-nangkap Taeju. Sampai dia kesini dan juga ngancem kami kayak kemarin, kata mertuanya gitu. Dan si psikopat itu melihat berita kan bagaimana aksinya Taeju dan itu mulai membuat dia ketar-ketir sesuai dengan prediksinya Suhyong. Jadi emang mereka sengaja memancing emosinya si psikopat. Dan berita itu juga didengar sama juniornya Taeju dan juga teman-temannya dia di rumah sakit. Beberapanya nggak menyangka bahwa Taeju bisa bersikap seperti itu. 민도 분명히 봤을 거야. Setelah itu rencana selanjutnya Suhyong memberitahukan Taeju untuk pergi ke kantor polisi meminta bukti-bukti gitu loh yang mereka dapatkan dari kasus tersebut dan juga kasus yang sama, dengan meminta tolong sama temannya Suhyong yang sudah memberikan surat perintah dari kepolisian. Nah, pergilah si Taeju ke sana membawa surat tersebut karena kan resmi ada capnya juga. Untung aja awalnya kan dibilang nggak ada, tapi disuruh sama si Taeju, coba dong mbak cek lagi. Nah, setelah dicek sama mbaknya ternyata ada, katanya sama Taeju, oke, semuanya udah aman kok, yang kau minta tadi udah ada. Karena Suhyong itu meminta tolong sama temennya tuh untuk membantu Taeju menyerahkan berkas-berkas tersebut. Terus kan Seyun itu didatengin lagi sama si psikopat bangke nggak ada akhlak itu. Nah, dia itu memberikan makanan sama Seyun, katanya kau makan dulu lah biar kuat karena kan sebentar lagi waktu kamu akan tiba. Dan coba pikirkan lagi apa yang dilakukan suamimu sehingga kamu mendapatkan hal yang seperti ini. Aduh, agak gila-gilanya ya. Dan Seyun mencoba untuk kabur lagi tuh, memikirkan bagaimana caranya dan dia melihat dari bawah pintu itu mungkin ada hal ataupun sesuatu yang bisa dia temukan di sana. Walaupun ya dia masih bingung ya kan. Nah, sementara itu si Manhe psikopat ini itu kan lagi ngecek CCTV tuh. Terus ada CCTV yang tiba-tiba aktif dan ternyata itu adalah Taeju. Taeju mulai tahu tuh di mana persembunyian dan juga CCTV yang dipasang sama si psikopat bangke itu. Oke, kita flashback sebentar di hari ketika Taeju itu mengatakan kepada ayah mertuanya bahwa dia akan bercerai dengan Seyun. Tapi pada hari itu ayah mertuanya bilang bahwa udahlah, itu tuh cuma kayak ego kamu aja dan aku juga pernah merasakan hal itu, kata ayah mertuanya gitu kan. Jadi udah nggak usah kalian cerai dan coba pikirkan baik-baik. Jadi intinya itu ayah mertuanya nggak mau kalau misalkan dia sama Seyun itu bercerai. Dan ternyata Taeju itu pernah cerita sama juniornya dia kan, karena setelah itu dia pergi menemui juniornya yang kebetulan itu adalah psikiater. Jadi dia tahu dari raut wajahnya Taeju bahwa pembicaraan perceraian dia dengan Seyun, dengan ayah mertuanya itu nggak berjalan dengan lancar. Lalu si juniornya ini mencoba untuk menenangkan Taeju dan terlihat banget kalau juniornya suka sama Taeju. Terus kan kita beralih ke masa yang sekarang. Nah, jadi Taeju itu menemukan kameranya si psikopat itu dari berkas yang diambil sama Suhyong dari kantor polisi kemarin kan. Jadi ternyata seluruh kamera CCTV tersembunyi dipasang di rumahnya Seyun, di rumahnya Taeju, mertuanya dan semuanya dipasang sama si psikopat itu. Yang jadi pertanyaannya, kayak mana dia selama ini memasang CCTV tersebut, kayak adakah orang dalam mungkin? Nah, makanya Taeju mengambil satu CCTV yang ditemukan dan dia menghubungkannya kepada si psikopat bangke ini. Terus dia telepon dan bilang tuh kepada si Manhe, ya kan, si psikopat, bahwa dia harus memastikan bahwa istrinya itu baik-baik aja. Kata Manhe, iya dia baik-baik aja kok. Terus Taeju bilang, nih tengok nih, ini adalah uang 3 miliar won yang kamu minta dan ini adalah asli semuanya. Ditunjukinlah sama Taeju.
Tapi masalahnya si psikopat itu kayak nggak percaya sama Taeju walaupun udah ditunjukin secara live kayak gini. Nah gara-gara itu Taeju bilang ya udahlah kalau misalkan kau nggak mau, ku bakar aja uang-uang ini semua. Setelah diancam sama Taeju kayak gitu, akhirnya si Nomanhe ini bilang oke, ya udahlah. Aku percaya dan kita atur aja pertemuan untuk aku menerima uang 3 miliar won tersebut. Akhirnya dia takut juga setelah diancam sama Taeju kan. Jadinya Taeju bilang oke lah, yang penting si Seyun tuh harus baik-baik aja dan aku harus ngomong sama dia untuk memastikan. Ya udah, setelah itu si Manhye itu pergi ke tempatnya si Seyun di mana Seyun waktu itu lagi berusaha untuk kabur kan. Tapi karena dia mendengar bahwa si psikopat sedang berjalan ke sana, dia itu benar-benar ketakutan banget karena dia itu pengen mengambil potongan besi yang ada di dekat pintu. Tapi ini benar-benar menegangkan banget. Walaupun akhirnya dia berhasil mengambil potongan besi tersebut dan datanglah si psikopat. Jadi dia kasihlah HP-nya dia kepada Seyun karena katanya Taeju pengen ngomong sama dia. Terus dibilang sama Taeju kepada Seyun, sayang tenang aja ya, aku akan datang menjemput kamu. Kamu harus bertahan dan banyak hal yang harus aku katakan sama kamu dan aku menyesal atas semuanya. Dibilang sama Seyun, iya gak apa-apa, aku akan bertahan dan aku akan tunggu kamu menjemput aku. Terus dia ambil alih lagi sama si psikopat. Jadi dia bilang sama Taeju kan, oke, kita atur aja tempatnya, kamu harus datang dan pastikan kamu bawa uangnya dan jangan menipu lagi. Setelah itu si psikopat cerita sama Seyun kan, kamu tahu nggak sebenarnya yang merencanakan penculikan kamu dan juga penghilangan nyawa kamu itu adalah suami kamu sendiri. Di sini Seyun tuh nggak percaya dengan apa yang dibilang sama si psikopat dan dia langsung berpikir bahwa bener nggak nih yang dibilang sama psikopat bahwa suaminya berusaha menghilangkan nyawanya sendiri. 기다려. Sementara itu Taeju ditemenin sama Lee Soo-young, mereka sudah bersiap untuk pergi ke lokasi yang dikatakan sama si psikopat. Ya udah, bergeraklah mereka berdua ke sana dan kebetulan itu tempatnya di pusat olahraga Dongnam. Tapi masalahnya si psikopat tiba-tiba mengubah lokasinya. Dia kabarin lah si Taeju kan, dia bilang kita ketemu di sebuah bangunan yang belum selesai sekitar 10 menit. Pokoknya kalau sampai di sana. Ya udah, sampailah Taeju di sana kan. Nah, setelah dia memberhentikan mobilnya, dia lihat bahwa ada mobil lain di belakangnya dia yang kemungkinan besar itu adalah mobilnya si psikopat. Nah, keluarlah Taeju dari mobilnya sambil membawa uang. Cuma masalahnya pas Taeju menuju mobil tersebut, dia dibuat kaget sama kelakuan Lee Soo-young yang gak sesuai dengan rencana mereka. Tiba-tiba dia ngedor mobilnya si psikopat dan mobil itu langsung pergi dari sana dan ada mobil lain lagi di situ. Nah, ketika mereka cek, kalian tahu mobil yang ternyata mereka dor itu adalah mobil dari polisi. Mengetahui hal itu, Taeju langsung panik banget dong. Dia bilang sama Soo-young kan, bahaya nih, itu adalah polisi. Dan mereka langsung kabur karena polisi-polisi lainnya juga datang ke tempat tersebut. Dan Taeju sebenarnya mau kabur, cuma masalahnya mobilnya dia itu malah nggak bisa karena kena lumpur bannya dan dia langsung kabur. Setelah aksi kejar-kejaran dia sama polisi, untung aja pada saat itu Lee Soo-young membawa mobil juga kan, dan dia mengatakan sama Taeju, Taeju udah naik ke mobil aku, dan naiklah Taeju ke sana dan mereka selamat dari kejaran polisi. Tapi pada saat itu Taeju marah sama Soo-young karena itu nggak sesuai rencana mereka. Dia tanya, kayak mana kok istriku ada di dalam? Dibilang sama Soo-young, nggak mungkin, karena dulu dia menemukan istrinya, dia udah kasih uangnya, tapi pas ketemu istrinya sudah tidak bernyawa. Dan itu terjadi sebelum dia memberikan uang kepada si psikopat, di mana dia bilang kepada Taeju bahwa psikopat itu juga berbohong. Intinya istrinya itu ataupun istri Taeju nantinya mungkin udah dihilangkan nyawanya baru dia menerima uangnya. Paham kan kalian maksudnya sampai sini kan? Semoga lah ya. Nah, tapi Taeju tetap nggak peduli dan marah kepada Soo-young dan memilih untuk keluar dari mobil tersebut. Tapi Soo-young kan minta maaf dan dia panggil-panggil Taeju. Tapi tiba-tiba ada mobil lain yang dari belakangnya Soo-young secara tiba-tiba nabrak dia dan dia terpelanting.
Taeju langsung kaget banget dan berusaha mengejar mobil tersebut, tapi dia nggak bisa. Dan ternyata di mobil itu adalah, iya, si psikopat lah yang melakukan semua itu. Dan dia bilang sama Taeju, waktu kamu habis dan anggap aja istri kamu udah nggak ada. Artinya istri Taeju bakal dihilangkan nyawanya sama si psikopat itu. Lalu dia ngecek keadaan Suyong, dan Suyong bilang dia minta maaf sama Taeju karena nggak bisa ngebantu dia lagi, dan kemungkinan besar Suyong itu kehilangan nyawanya. Nah, kenapa si Man Hye Bangke ini tahu kalau misalkan si Taeju ada sama Suyong? Karena pas mereka janjian itu dia melihat mobilnya Suyong di belakangnya mobil Taeju. Makanya dia langsung gak jadi datang ke tempat dan juga mungkin menghubungin polisi. Maka yang sampai ke sana itu adalah polisi. Jadi dia marah banget sama Taeju dan menganggap Taeju itu udah berbohong lagi sama dia. Sementara itu Seyun mencoba untuk kabur menggunakan potongan besi yang udah diambil tadi, dan untung aja setelah berusaha sedemikian rupa akhirnya Ko Seyun itu berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Dan dia membuat rencana lain ketika si Bangke itu masuk nanti. Nah, by the way, polisi itu akhirnya menemukan di lokasi kejadian dan mereka juga mengidentifikasi bahwa korbannya adalah Lee Soo-young. Dan mereka juga menemukan alamatnya Soo-young dan berencana bakal pergi ke tempatnya Soo-young untuk melihat apakah mereka bisa menemukan bukti. Dan mereka juga curiga kalau yang menelpon rumah sakit dan juga melaporkan Soo-young itu adalah Kang Taeju. Tapi untuk memastikan mereka pergilah ke tempatnya ataupun ke rumahnya Lee Soo-young. Yang ternyata di rumah Soo-young itu ada Taeju. Di situ dia mengambil beberapa berkas dari istrinya si Soo-young yang ternyata ada bukti ditemukan, ada pin gitu, kayak pin baju, dan dia ingat dia pernah melihat pin baju tersebut. Tapi masalahnya waktu itu kan polisi udah datang. Jadi Taeju itu buru-buru pergi dari sana dan untung aja polisi gak menemukan dia. Tapi mereka menemukan bahwa Soo-young itu memang menyelidikin tentang kasusnya Taeju dan juga Ko Seyun. Terus kan Taeju itu pergilah dia ke rumah sakit dan dia diam-diam masuk ke sana karena kalau ketahuan bisa berabe ya kan. Masuklah dia ke ruangan di mana ruangan itu tempat data-data kayak gitu, di mana dia mengakses datanya untuk melihat data dari si psikopat itu. Nah, dia pelan-pelan cari, dia filter tuh satu-satu, dan akhirnya setelah sekian lama dia inget tuh kalau misalkan si psikopat itu pernah memang konsultasi sama dia melalui pin yang ada di gambar ketika kasus istrinya si Lee Soo-young itu kan. Dan ketika si psikopat itu konsul, dia nggak sengaja menjatuhkan kancing pinnya dia, pin bajunya, dan ketika mau dikembalikan sama Taeju itu tuh si psikopat itu udah nggak ada. Jadi dia menandain di surat ataupun laporan yang dia buat terkait konsultasinya si psikopat, dan akhirnya dia menemukan alamat rumah dari psikopat tersebut. Sementara itu si psikopat udah pergi ke tempatnya Seyun kan. Jadi dia bilang, Seyun, semuanya udah berakhir. Tapi pas dia buka, Seyun nggak ada, dan ternyata Seyun ada di atas, dan Seyun langsung melempar jam pasir ke arahnya si Man Hye Bangke ini. Mampus kau. Seyun berhasil keluar dari sana, cuma dia kaget melihat kondisi di luar karena tempatnya itu kayak dia nggak familiar banget dan super duper aneh. Tapi Taeju udah tahu tempat lokasi itu kan, dan dia sudah bersiap pergi ke sana untuk menjemput istrinya. 너였구나. Oke, kita flashback lagi di hari ketika Soo-young itu mau mengajak istrinya jalan-jalan berdua. Jadi ini cerita tentang mereka berdua ya. Nah, kebetulan Soo-young itu mengajak istrinya untuk pergi liburan gitu loh. Setelah dia menjemput istrinya yang berprofesi sebagai seorang guru yang baru kelar ngajar. Mendengar Soo-young mengajak liburan, istrinya seneng banget dong ya kan. Tapi pas mereka lagi pegangan tangan kan sambil nyetir tuh si Soo-young, tiba-tiba ada mobil rese yang datang di depan mereka, dimana dia tuh kayak sengaja ngerem mendadak. Hal itu terus-terusan berulang sehingga membuat Soo-young itu emosi. Dia turun dari mobilnya menghampirin si pengendara di depannya. Tapi si pengendara itu malah merasa nggak bersalah. Tapi karena dia akhirnya minta maaf, Soo-young bilang, ya udah kali ini kamu aku maafkan. Tapi setelah itu si pengendara malah mengambil gambar plat mobilnya Soo-young. Dan itu ternyata di dalamnya adalah si psikopat Bangke itu.
Oke, kita balik ke masa sekarang di mana Seyun akhirnya berhasil melarikan diri walaupun dia dikejar-kejar sama si Noman Hesi Bangke itu, tapi Seyun sebisa mungkin melarikan diri sekencang yang dia bisa agar nggak tertangkap lagi. Sementara itu, Taeju selesai dia ngecek rekam medis, dia itu melihat ada fotonya dia, Seyun dan juga anak mereka yang masih disimpan sama Seyun dengan baik. Karena kebetulan kan Taeju tuh membuka data rekam medis di ruangannya Seyun. Nah, ketika itu ternyata kan ada tuh di komputer security itu muncul bahwa ada akses di ruangannya Seyun yang diakses oleh Kang Taeju. Dia langsung lapor sama polisi dan gak lama setelah itu polisi langsung datang ke sana dan mereka langsung melakukan penggeledahan di rumah sakit. Nah, melihat itu Taeju langsung panik banget dong. Jadi dia pergi ke ruangan tempat adik kelasnya dia. Nah, dia masuk ke dalam ruangan itu dan juga menjelaskan semuanya sama adik kelasnya ini dan minta tolong kalau misalkan ada polisi bilang dia nggak ada di sana. Nah, kemudian polisi-polisi itu kan udah datang ke sana dan mencari ke sana kemari. Mereka nggak tahu di mana keberadaan Taeju. Hingga akhirnya mereka memutuskan masuk ke ruangan si adik kelasnya Taeju itu. Mereka tanya, by the way, Bu, di sini ada nampak Taeju nggak? Terus dia bilang, nggak ada sih. Dan aku juga hari ini lagi jaga malam, makanya malam ini aku ada di sini gitu. Terus dia bilang sama polisi, ya udah, kalau misalkan emang Taeju nggak ada, kalau misalkan dia datang, kunci aja pintu kamu dan jangan izinkan dia masuk. Oke Pak, oke aman aja, kata si Mbak itu. Kemudian dia tanya sama Taeju sebenarnya apa yang terjadi dan apakah informasi terkait Seyun yang mau dihilangkan nyawanya sama Taeju itu benar. Taeju bilang, enggak, aku bakal ngebawa Seyun itu pulang dan informasi itu nggak benar sama sekali. By the way, terima kasih sudah ngebantu aku dan aku pergi dulu, kata Taeju gitu. Terus Seyun itu masih dikejar-kejar sama si Manhee. Tapi untung aja pada saat itu Ko Seyun berhasil sembunyi sehingga dia nggak ditemukan sama si Bangke itu. Nah, setelah situasinya dirasa sama Seyun itu aman, dia langsung pergi keluar lagi dari sana mencari tempat yang mungkin bisa dia minta tolong. Karena itu kan hutan-hutan banget dan itu dia masih belum menemukan jalan. Dan untuk Pak Polisi, mereka mengecek CCTV dan curiga kalau misalkan si Taeju itu masih berada di sekitaran rumah sakit. Dan ternyata temannya Taeju datang, si Ciung, terus dia bilang kayaknya aku tahu dari mana dia keluar. Nah, ternyata benar dong, di ruang bawah tanah yang sering mereka itu ngobrol di situ, dari sanalah Taeju keluar untuk melarikan diri. Jadinya ya Taeju sekarang udah nggak di rumah sakit lagi, ya kan. Nah, setelah itu si Ciung dan juga bersama polisi-polisi itu menemuin ayah mertuanya Taeju dan mereka kasih tahu bahwa Taeju itu sempat mengakses komputernya Seyun dan dia melihat rekam medis. Tapi di sini itu mencurigakan banget karena ayah mertuanya Taeju langsung panik banget dan dia bilang, dia ngakses yang lain nggak? Ada yang diakses yang lain nggak selain itu? Kata mereka, enggak kok, cuma itu aja. Tapi by the way, kenapa bapak panik ya? Dan dia malah marah-marah dan langsung pergi dari sana. Jujur janggal banget ya kan? Terus polisi menemukan catatan pasien yang dilihat sama Taeju dan mereka bakal pergi untuk memeriksanya lebih lanjut dan ke lokasi yang dituju karena disitu kan ada alamatnya. Oh ya, Seyun itu akhirnya berhasil menemukan jalan raya dan kebetulan ada mobil yang melintas di sana. Lalu dia minta tolonglah sama mobil tersebut yang kebetulan mobil itu mau berhenti kan. Ya udah, diizinkanlah si Seyun masuk yang ternyata pengemudinya adalah seorang perempuan. Terus dia nanya kenapa Seyun kelihatan panik banget, lalu Seyun menceritakan semuanya dan bagaimana kondisinya. Lalu si perempuan ini juga mau meminjamkan HP-nya kepada Seyun. Nah, tapi ketika Seyun mau nelpon ya kan, ternyata perempuan ini bukanlah perempuan baik-baik. Dan kalau dari suaranya itu mirip banget dengan wanita yang sering diajak Seyun ngobrol di sebelahnya di tempat ketika dia disekap sama si psikopat. Dan benar aja dong, perempuan itu setelah mendengarkan ceritanya Seyun dan setelah Seyun dipinjamin HP sama dia langsung membius Seyun dengan menyemprotnya kayak gini. Gara-gara udah kebius, akhirnya Seyun jadinya pingsan. Dan ternyata itu adalah mobil yang dipakai sama Manhee ketika dia itu ngebuntutin Suhyong. Dan ya, bener aja, setelah itu Seyun sadar dan dia ada di rumahnya si Manhee Bangke ini yang ternyata cewek itu adalah istrinya si Manhee.
Terus kan Taeju akhirnya berhasil menemukan rumahnya si Manhye tempat dia menyekap Seyun, tapi masalahnya kan Seyun tuh sekarang nggak berada di sana. Nah, masuklah Taeju ke situ, dia cek setiap ruangan yang ada di lokasi tersebut, tapi dia nggak menemukan Seyun sama sekali. Dia pikir Seyun tuh udah diapa-apain. Karena saat ini Seyun itu sampai dicekek tuh sama si Manhye, dia berada di rumah istrinya si Manhye, si Kim Kyung-e namanya. Dan pada saat itu juga Yong-e itu mengatakan sama Seyun, kamu beneran gak ingat aku? Lalu diingatkanlah si Seyun ini dan akhirnya dia sadar bahwa si Kyung-e ini adalah orang yang mengaku-ngaku juga diculik sama si psikopat yang berada di ruangan sebelah di dekat Seyun disekap waktu itu. Dan ternyata dia selama ini pura-pura aja karena dia kan istrinya si psikopat. Nah, kayak dia pura-pura komunikasi sama Seyun padahal sebenarnya dia nggak diapa-apain. Kaget banget lah Seyun pasti ya kan. Terus kan Taeju itu masih memeriksa setiap ruangan di tempatnya si Manhye dan akhirnya dia menemukan bukti dan juga mendapatkan identitas dari si psikopat yang sudah menculik istrinya. Dan ketika dia lihat di situ ada gambar-gambarnya si Manhye, dia agak ceroboh ya kan, dan teringatlah Taeju suaranya mirip, itu adalah orang yang pernah konsultasi sama dia dan yang juga dia lihat rekam medisnya. Dan akhirnya Taeju juga mendapatkan nama si psikopat itu dengan nama No Manhye. Sementara itu Seyun bertanya kepada duo psikopat ini apa sebenarnya yang mereka mau, kenapa mereka menangkap Seyun. Terus mereka mengatakan bahwa yang menyuruh mereka adalah Kang Taeju. Seyun otomatis nggak percaya dong. Lalu mereka tunjukkan bukti videonya Taeju yang menyuruh dihilangkan nyawanya si Seyun ini. Seyun tuh kayak terpukul banget, orang yang dia cintain, yang hidup dengan dia selama ini malah menyuruh dia untuk dihilangkan nyawanya. Dan Seyun tuh kayak terpukul banget sampai menangis, tapi dua Luchnut ini malah mengatakan sama Seyun, "Hah, kau sedih, nangis kau gara-gara itu." Dan untuk Taeju, dia masih belum menyerah dan dia yakin banget bahwa istrinya masih hidup. Dia ingat bagaimana pertama kali mereka bertemu, berpacaran, menikah dan juga memiliki anak. Walaupun sekarang anak mereka udah nggak ada ya kan, tapi dia benar-benar ingat kenangan dia dengan Seyun dan dia benar-benar secinta itu sama istrinya. Dan besok harinya dua Luchnut ini masih sempat-sempatnya makan dan juga kayak ngerasa nggak ada bersalah dan juga ngerasa bahwa mereka nggak salah karena sebentar lagi katanya mereka bakal mendapatkan uang 3 miliar won yang bakal dikasih sama Kang Taeju. Nah, tapi mereka nggak tahu kan waktu itu Taeju sudah sampai ke alamatnya mereka yang kebetulan si No Manhye kan pergi tuh ngajar. Nah, yang di situ tinggal istrinya aja. Nah, Taeju sampai di sana dia kabarin lah polisi, dia kasih identitasnya No Manhye. Nah, setelah itu dia turun dari mobilnya dan sudah menemukan rumah dari istri si Manhye itu. Dia pelan-pelan masuk ke dalam dan melihat ada istri Manhye yang baru pulang belanja. Lalu dia langsung masuk ke dalam rumahnya dan dia sodorkan dornya dan nanya di mana keberadaan istrinya. Sekarang Ko Seyun. Walaupun si Bangki ini pura-pura nggak tahu, tapi Taeju kan udah tahu identitas mereka. Lalu dia nelpon si Manhye dan menggunakan cara yang sama yang pernah digunakan Manhye sama dia. Mampus kau Manhye, haha, kena kau kan sekarang. Dan akhirnya si Taeju ngancam Manhye kalau nggak dia door tuh istrinya dan mereka berdua ketakutan. Makanya kena kau kan sekarang, mampus kau. Setelah itu Manhye panik banget dan bakal pergi ke rumahnya ngecek istrinya. Tapi istrinya dia itu tuh disekap sama Taeju, diikat sama dia. Lalu Taeju pergi mencari di semua ruangan di mana mereka menyekap Ko Seyun. Dan untung aja setelah dicari-cari tuh sama Taeju kan, dia menemukan ruangan tempat dua Luchnut itu menyekap Seyun. Setelah itu dia lepaskanlah ikatannya Seyun. Cuma kan Seyun udah dikasih tahu sama mereka, ada dicuci otaknya Seyun bahwa dibilang bahwa itu semua adalah idenya Taeju. Tapi Taeju bilang sama Seyun, enggak Seyun, aku akan jelasin sama kamu, itu tuh salah paham, aku nggak mungkin ngelakuin itu. Udah, sekarang itu yang penting kita pergi keluar dari sini, sisanya nanti aku bakal jelasin, katanya gitu sama Seyun kan. Awalnya Seyun tuh nggak mau dan takut. Tapi dibilang sama Taeju, udah yakin aja, intinya kita keluar dulu dari sini. Hingga akhirnya Seyun mencoba percaya lagi sama suaminya ini dan mereka pergi keluar dari sana. Pelan-pelan mereka mengendap dan keluar dari situ dan mereka melihat tuh di luar di pintu itu ada si Yong-e yang udah lepas dari ikatannya. Dan ternyata di dalam rumah itu juga udah ada si Manhye dan dia langsung mendorong Taeju dan mereka langsung bergelut kayak gini.
Karena si Yong itu meresahkan banget, akhirnya Seon mendorong dia dan punggungnya langsung kesakitan. Dan Manhee juga dipukul sama Taeju dan mereka langsung pergi kabur dari sana karena si Yong itu udah nggak bisa bergerak ya kan. Mereka langsung lari sekuat tenaga dan dikejarlah sama si Manhee. Tapi untung aja Manhee nggak bisa mengejar mereka. Tapi masalahnya Manhee menggunakan mobilnya dan menabrakkannya ke mobilnya Taeju dan juga Seon sehingga mereka terbolak-balik kayak gini. Nah kemudian mereka sempat pingsan kan, terus Taeju sadar dan dia keluar dari mobilnya lalu mencoba untuk menyelamatkan Seon. Dia bilang, Seon, udah, ayo kita pergi keluar dari sini Seon, ayo, katanya gitu kan. Tapi masalahnya Seon ini masih agak shock gitu loh. Tapi pas dia udah sadar kan, di belakangnya Taeju itu ada si Manhee yang mukul dia menggunakan cangkul. Astaga. Untung aja Taeju sempat menghindar sehingga sekopnya tidak mengenai dirinya. Dan dia kemudian menyerang si Manhee lalu dia sama istrinya Seon mencoba untuk pergi kabur. Tapi masalahnya si Manhee ini masih aja bisa kuat ya kan. Akhirnya mereka berdua saling berduel. Tapi sayangnya Taeju itu kena kayu bagian tubuhnya dia. Walaupun Seon masih sempat ngebantu, cuma masalahnya kan dia tuh udah lemas banget. Hingga akhirnya dia pun jadinya sempat pingsan. Lalu, si Manhee mencoba untuk menghilangkan nyawanya Taeju terlebih dahulu. Tapi pada waktu itu, untung aja polisi udah datang tepat pada waktunya. Tapi si Manhee ini malah kabur dari sana. Walaupun sempat dia keciduk sama salah satu detektif ataupun polisi, tapi polisi itu malah dihilangkan nyawanya sama si Manhee. Dia pukul berkali-kali dengan batu. Lalu dia pergi ke rumahnya untuk melihat kondisi istrinya, di mana istrinya itu kan udah sangat mengenaskan banget, di mana dia nggak bisa jalan sama sekali. Jadi dia bilang sama Manhee, udah kamu pergi aja, tinggalin aja aku. Intinya ntar kamu jemput kalau misalkan kondisi aku udah baik-baik aja. Aku nggak bisa jalan sekarang, kamu pergi aja. Udah nggak apa-apa, katanya sama si Manhee bangke ini kan. Akhirnya dia pergilah walaupun dengan berat kali ya kan, pergilah dia meninggalkan istrinya. Dan walaupun udah kondisi kayak gini, istrinya itu kan si Gyeong-e masih sempat untuk mengamankan barang bukti yaitu HP-nya dia biar dia tuh nggak keciduk ada chat-chat ataupun riwayat telepon sama suaminya si Bangke itu. Nah nggak lama setelah itu datanglah beberapa detektif yang ada di sana. Sementara itu, Taeju udah diamankan sama polisi dan dia bertanya bagaimana kondisi istrinya. Nah, untuk Seon, dia itu memang sempat pingsan kan tadi. Nah, ketika dia sadar, dia langsung menanyakan kondisi suaminya bagaimana. Jadi dia memaksakan diri keluar untuk benar-benar memastikan bahwa suaminya itu baik-baik aja. Nah pas dia sampai di luar kan, dia tuh heran kenapa suaminya itu kok diborgol gitu kan. Jadi dia heran ini kenapa, apa maksudnya ini. Lalu dia jelaskanlah sama detektif bahwa bukan suamiku pelakunya. Pelakunya adalah suami istri, mereka tuh yang jahat. Justru Taeju kesana suaminya itu untuk menyelamatkan dia gitu loh. Cuma polisi bilang sama Seon kan, nggak apa-apa kami terima penjelasan kamu tapi nanti tetap dibawa Taeju ke kantor polisi. Ya, Seon pun jadi bingung kan sebenarnya apa nih yang terjadi. Nah, kemudian si kapten detektif itu mendapatkan telepon dari rekannya bahwa si Manhee itu berhasil melarikan diri, cuma mereka menemukan perempuan yang merupakan istrinya yang ada di rumah mereka. Nah, itulah dia akhirnya percaya yang dibilang sama Seon bahwa pelakunya suami istri. Dan ketika dicek tuh sama Taeju kan bahwa kondisinya memang parah banget karena tulang bagian belakangnya, bagian sumsumnya itu tuh udah parah banget kata Taeju. Jadinya kalau misalkan dia tidak dilakukan pertolongan lagi secepatnya, maka nantinya itu bakal berakibat fatal. Dan Taeju juga mendapatkan riwayat obat-obatan yang sering dibeli sama si Gwang-hee ini, si Gyeong-e. Terus Taeju menyarankan sama detektif itu untuk segera dilakukan operasi kepada Gyeong-e karena kalau enggak dia bisa lumpuh seumur hidup atau yang paling parah adalah kehilangan nyawanya. Tapi karena saking sibuknya ngurusin itu mereka lupa kalau di ruangan itu di rumah itu ada tuh CCTV dan juga sistem yang dibangun sama si Manhee ini dan dia ngedelete-nya dari tempat lesnya dia, tempat dia ngajar les. Aduh, hilang dah tuh data-data. Yaudah, setelah itu kan, si Gyeong-e dan juga Seon dibawalah mereka ke rumah sakit dan beberapa detektif masih tinggal di tempat tersebut. Nah, kemudian mereka mencari-cari dan menemukan beberapa KTP orang lain dan banyak banget. Bahkan mereka juga menemukan
ada palu gede. Di situ tuh ada cairan berwarna merah dan juga beberapa rambut orang lain. Dia laporkanlah sama kaptennya, lalu kaptennya bilang panggil aja tim forensik dan segera lakukan pengecekan. Itu siapa-siapa aja yang ada di situ kedetek korban-korbannya. Ya udah, sementara itu kan Seon sama Gyeong-e udah sampai ke rumah sakit dan mereka bakal dilakukan pertolongan pertama. Dan sebenarnya si Man-hee di situ di sekitar rumah sakit, cuma dia nggak bisa masuk. Lalu orang tuanya Seon datang kan, ayah sama maknya. Ibunya tuh khawatir banget sama Seon, cuma Seon bilang dia baik-baik aja. Walaupun kata dokter, ya kondisi tubuhnya Seon tuh banyak banget memarnya, tapi dia sekarang udah kondisinya stabil. Temannya dia juga akhirnya menemui Seon dan dia bisa memastikan kalau Seon tuh baik-baik aja. Terus nih dokter sebiji ini, dia mau ngomong nih sama ayahnya Seon, di mana dia bilang bahwa ternyata si Taeju kan ada di rumah sakit. Dia juga ngebawain istri dari penjahat yang menculik anaknya si Kodong Chan ini. Nah dia nggak terima dong, dia langsung pergilah ke tempatnya Taeju yang lagi CT scan. Dimana Taeju nanya sama orang yang CT scan-nya kan, dia nanya apakah si Gwang ini dulu pernah CT scan juga di rumah sakit mereka. Katanya iya pernah 6 bulan yang lalu. Nah udah mulai kebuka nih benang merahnya. Cuma masalahnya pada saat itu ayahnya si Seon datang dan dia membatalkan CT scan-nya dan gak mau kalau misalkan Gyeong-e dioperasi di rumah sakit mereka, karena kan dia nggak terima kalau misalkan orang yang menculik anaknya itu dioperasi di situ. Cuma Taeju menjelaskan kalau misalkan nggak dioperasi sekarang nanti bisa bahaya, karena dia pengen tahu apa alasan Gyeong-e dan juga suaminya si Man-hee menculik Seon. Terus Taeju juga meminta maaf kepada ayah mertuanya karena mencuri uangnya, dan uang 3 miliar yang dia curi itu ada di bagasi mobilnya dia di belakang yang dia bawa tadi. Dan dia berjanji untuk mengembalikannya setelah Seon itu dia bawa pulangkan, karena itu hanya untuk menggertak doang. Tapi ayah mertuanya itu masih kayak nggak mau untuk si Gweong ini dioperasi di rumah sakit mereka. Terus tiba-tiba Seon datang kan, kata Seon tuh, iya nggak apa-apa ya, intinya aku juga pengen tahu sama kayak Taeju kenapa mereka itu melakukan penculikan kepadaku. Jadi yaudah biarkan aja si Taeju itu mengoperasi di rumah sakit ini, kata si Seon gitu kan. Hingga akhirnya gara-gara itu ayahnya terpaksalah menyetujuinya. By the way, Taeju kan sempat luka tuh tadi. Nah akhirnya dia diobatin dulu sebelum dia melakukan operasi sama si Gyeong-e. Lalu didatangin dia sama ayah mertuanya, dan ayah mertuanya itu kayak manas-manasin si Taeju. Jadi dia bilang kan, kau tahu nggak kenapa aku nerima kau di keluargaku? Nggak tahu juga sih, aku penasaran juga, kata Taeju kan. Terus ayah mertuanya ini juga masih menganggap Taeju itu bersekongkol sama penculik dan juga dia adalah kaki tangannya, gitu-gitulah pokoknya. Dan ayah mertuanya juga bilang sama Taeju kayak kasih kode untuk gak usah selamatkan si Gyeong-e itu. Kan di meja operasi itu urusan dokternya. Masalah selamat enggaknya ya tergantung kita. Toh juga setiap nyawa tuh nggak sama, kata-katanya gitulah. Nah gara-gara itu kan jadinya Taeju tuh kebawa emosi. Jadi ketika dia persiapan mau mengoperasi si Gyeong-e, dia itu juga kepikiran bagaimana si istrinya itu diculik, bagaimana dia berusaha menyelamatkan Seon dulu, bagaimana mereka memperlakukan Seon, itu tuh masih mempengaruhi emosinya Taeju. Dimana sekarang dia mengoperasi Gyeong-e untuk menyelamatkan dia gitu, kayak nggak make sense sama sekali. Kenapa nggak dibiarkan aja meninggoy itu si Gyeong-e, ya kan? Nah tapi dia mencoba menurunkan egonya dan masuk ke ruang operasi dan bilang sama si Gyeong-e ini kan, gak usah khawatir, aku itu kan dokter, jadi aku nyelamatin kamu. Terus didekatkan wajahnya ke si Gyeong-e sambil bilang gini, tapi mengingat apa yang kau lakukan sama istriku, kayaknya kau nggak layak deh untuk diselamatkan. Apa nggak ketar-ketir si Gyeong-e ya kan? Nah pas sudah debius dia tuh kayak, aduh mau aku ini, selamat nggak aku nih, katanya. By the way, si Taeju kan ketika dia melakukan operasi itu diperhatikan semuanya sama detektif dan juga pihak rumah sakit. Karena ya kata Taeju, kalau kalian nggak percaya sama aku, udah saksikan aja, aku nggak bakal macem-macem, kata Taeju gitu. Walaupun sebenarnya dia tuh masih emosi nih, emosinya nggak stabil dan dia masih nggak terima apa yang dilakukan Gyeong-e dan juga Man-hee kepada istrinya. 원장님, 원장님? Walaupun sempat kondisinya Gyeong-e itu gak stabil dan itu juga ada panik banget semua orang di ruang operasi, termasuk si Dong-chan ini, itu dia seneng karena mungkin si Gyeong-e gak selamat kan. Tapi masalahnya keinginan dia gak terwujud.
pas Taeju keluar dari ruang operasi, dia bilang operasinya berjalan dengan lancar dan kondisi Gyeong-e itu udah stabil. Tapi masalah lain datang. Kata detektif, uang 3 miliar itu nggak ditemukan di bagasi mobilnya Taeju. Dan langsunglah diejek sama ayah mertuanya, dan ayah mertuanya bakal memasukkan itu tambahan laporan untuk nangkep dia hingga dia nantinya ditahan. Selain Isu Hyung, yang percaya bahwa Taeju itu nggak bersalah adalah nih, adik kelasnya ini. Nah setelah itu Taeju kan diinterogasi di kantor polisi. Jadi di mana detektif itu nanya-nanya sama dia kenapa dia bekerja sama dengan Lee Soo Hyung. Dia jelaskan semuanya karena Soo Hyung itu berbeda dengan detektif-detektif lain karena dia percaya bahwa Taeju bukanlah pelakunya. Ditambah lagi dia juga pernah mengalami hal yang sama, bahkan istrinya nggak selamat sama sekali. Tapi si detektif ini tetap nggak percaya sama Taeju. Bahkan mereka nanyakan kan, oke lah, terus yang uang 3 miliar itu gimana? Nah, Taeju memilih untuk gak menjelaskan karena dia bilang sama mereka kan, masalahnya gini, apapun yang aku jelaskan, intinya kalian itu mencoba emang gak mau percaya kan sama aku. Jadi ngapain aku jelaskan capek-capek sama kalian, kata si Taeju gitu. Jadi ya udah, karena udah nggak ada jalan tengah, akhirnya Taeju itu ditahan di sini sementara ya. Jadi belum di rumah tahanan, tapi masih di tempat tahanan biasa. Terus kan malamnya itu si Manhi ini masih emang gak ada kapok-kapoknya. Ada tuh bapak-bapak kan, dia baru kelar tuh jualan. Jadi mobil Manhi ini kayak menghalang gitu. Dia suruh untuk geser, kagak mau. Hingga bapak itu sempat marah kan. Walaupun Manhi bilang iya ntar ku geser, cuma gak digeser-geser. Tapi Manhi malah kayak gini lah dibuatnya bapak itu. Kata gue sih kok harus ada kena karma kau nanti ya mam. Kesel kali aku. Oke, by the way di ini kan di rumah sakit itu ada dokter yang bernama Ha Jung So, di mana dia itu kayak muter-muter memperhatikan kapan itu ruangan rawatnya Gyeong-e itu kosong, dan juga polisi jaga emang sengaja dia bius ya kan, sehingga polisi jaganya ketiduran. Nah dia masuk ke ruangannya Gyeong-e dan dia ternyata mau memberikan kalium klorida murni. Kalian tahu itu tuh kok dipakai murni nggak diencerkan dan dosis tinggi itu bisa menyebabkan henti jantung. Itu yang mau dia kasih sama Gyeong-e. Tapi untung pada saat itu Taeju datang dan menghentikan aksi dari si Ha Jung So ini. Terus dia nanya kan, kau mau kasih ini itu menyebabkan henti jantung. Kan kau dokter, harusnya kau tahu lah. Aku jadi curiga siapa yang nyuruh kau, katanya gitu kan sama si Ha Jung So ini. Siapa? Tapi Ha Jung So ini gemetaran dan gak mau bilang. Lalu dibilang sama Taeju, aku tahu kan kau juga yang ngerawat Gyeong-e waktu itu kan di sini, dia sempat dirawat juga dan kau sekarang mau menghilangkan nyawanya. Kau disuruh sama sini kan, ayahnya Seon kan, udah jujur aja kau sama aku. Tapi si Ha Jung So gemetaran dan masih diam. Oke, kita flashback sebentar ya. Jadi ini ketika Taeju ingin bertemu untuk pertama kalinya dengan kedua orang tuanya Seon. Jadi itu kan memang Seon tuh privilege-nya emang udah kaya raya dari lama kan. Dan ternyata ayahnya Seon itu ngecek biodatanya si Taeju. Bahkan dia juga nanya, sininya gimana? Susah kan? Rumah kami tinggi banget kan? Pokoknya dia kayak flexing gitu guys sama Taeju. Ditambah lagi kan ketika dia tahu bahwa Taeju itu sekolah di sekolah kedokteran dan sekarang menjadi seorang dokter di salah satu universitas. Tetap aja ayahnya si Seon itu flexing, katanya pembimbingnya Taeju waktu itu kayak masih juniornya dia dan juga sering melakukan kesalahan. Ditambah lagi pas dia tahu pekerjaan orang tuanya Taeju yang emaknya hanya punya warung doang gitu. Tapi untung aja pada waktu itu Seon pasang badan dan bilang sama ayahnya bahwa Taeju ini sangat-sangat berprestasi dan juga mendapatkan beasiswa penuh ketika dia sekolah kedokteran. Setelah mereka menikah, Taeju itu kan pindah untuk bekerja di rumah sakit tempat ayahnya Seon berada ataupun bekerja. Jadinya waktu itu kan dia mendapatkan prestasi yang luar biasa banget karena bisa menyembuhkan salah satu pasien yang udah lama banget gak bisa jalan guys. Karena kan keahliannya Taeju itu yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang dan dia sangat-sangat diapresiasi dengan hal tersebut. Nah ketika dia, Seon dan juga anak mereka si Hayun lagi piknik bersama, dia tuh menceritakan sama Seon bahwa dia berhasil menyembuhkan orang yang awalnya itu nggak bisa jalan sama sekali, maksudnya udah sakitnya lama puluhan tahun. Akhirnya dengan bantuannya dia, dengan ilmu yang dia berikan, itu bisa membuat orang tersebut bisa berjalan lagi. Seon juga seneng mendengar hal tersebut. Nah suatu ketika dia kan pas lagi mengoperasi menemukan sebuah kejanggalan dari sumsum tulang belakang seseorang yang mau dia masukkan kan
sampelnya. Nah, kemudian karena Taeju curiga, setelah itu dia mengambil sampelnya dan juga melakukan pengecekan nih dari komputernya. Dan hasil penelitian yang merupakan proyeknya dia bersama dengan ayahnya Seyun. Dan dia mendapatkan sumsum tulang belakang yang dia lihat itu kayak aneh banget. Harusnya kan itu sistemnya itu kayak autologus. Jadi autologus itu adalah sel yang diambil dari tubuh kita, kemudian dibersihkan dan nanti dibalikkan lagi ke tubuh kita gitu loh guys. Cuma masalahnya pas mau dibalikkan ke tubuh pasien, itu menurut Taeju berbeda autologusnya dengan yang seharusnya gitu. Nah kemudian dia melihat sampel yang di tempat penelitian mereka dan ketika itu datanglah ayahnya Seyun dan juga si dokter Jongsu. Taeju buru-buru sembunyi dan mendengarkan percakapan mereka yang ternyata mereka berdua ini ada bermain di belakangnya Taeju, kayak membuat penelitian di dalam penelitian gitu loh. Karena penasaran, Taeju menghampirin mereka. 강 원장, Setelah tertangkap basah sama Taeju, dia langsung menanyakan kepada ayah Seyun dan juga dokter Ha Jung-soo apa sebenarnya maksud mereka. Dan kalian tahu, ternyata proyek mereka berdua itu adalah si Dongchan ini, ayahnya Seyun, menggunakan sel puncak janin dari orang-orang yang melakukan aborsi. Dia ganti selnya untuk yang dimasukkan ke pasien yang seharusnya. Padahal kan itu harusnya selnya pasien yang diambil itu dimasukkan kembali, tapi dia malah menggantinya dengan sel janin. Gara-gara hal tersebut, Taeju kan udah nggak satu prinsip tuh dan dia menganggap itu tuh ilegal banget. Walaupun kata ayahnya Seyun itu kan yang penting berhasil dan juga pasiennya bisa sembuh. Cuma Taeju tetap nggak mau karena katanya yang diawali dengan kecurangan nanti endingnya bakal nggak bagus. Dan dia memilih untuk keluar dari proyek tersebut. Cuma dia diancam sama ayahnya Seyun. Dibilang, by the way kan Seyun juga terlibat tuh dalam proyek tersebut. Kamu mau nanti kalau misalkan Seyun juga disalahkan? 강태주 씨 면회 있습니다. Oke, kita balik ke masa sekarang di mana kan Taeju itu lagi ditahan. Kemudian Seyun mengirimkan pengacara untuk Taeju, di mana si pengacaranya bilang sama Taeju bahwa kemungkinan besar penahannya itu bisa ditangguhkan. Jadi karena Taeju itu kan terbukti juga nggak bersalah berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikasih sama Seyun juga. Hingga akhirnya setelah diurus sama pengacara tersebut, Taeju dikeluarkan dari tahanan tersebut. Dan dibilang sama polisi kan, tapi ntar kau juga bisa tetap dipanggil loh. Kata Taeju, ya udah nggak apa-apa. Asal kalian jangan menghalangin rencanaku, katanya gitu. Setelah itulah Taeju pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya si Gyeong-e kan. Nah pada saat itulah dia melihat dokter Jongsu itu mencoba untuk menyuntikkan kalium klorida murni ke Gyeong-e, tapi kan berhasil dihalangin sama Taeju. Nah kemudian kan Taeju bertanya apa yang dilakukan sama si bangke ini di situ karena dia tahu dari yang penyelidikan kemarin dia menemukan bahwa Gyeong-e ini ternyata pasiennya Jongsu dan pernah juga CT scan di rumah sakit mereka. Apa nggak makin curiga nih kan Taeju kepada si Jongsu, dan dia juga nanya yang menyuruhnya ayahnya Seyun kan, udah kok jujur aja. Nah secara nggak langsung Jongsu itu mengiyakan dan dia bilang dia hanya menerima perintah saja. Setelah itu dia langsung kabur keluar dari sana sampai menabrak ada 2 orang dokter dan mereka juga heran kok si Jongsu ini terburu-buru kayak ketakutan gitu. Nah Taeju tuh salah paham sama si suster ini, dia kira Taeju yang membuat polisi itu pingsan dan juga masuk ke sana tanpa izin, padahal sebenarnya kagak gitu ceritanya Mbak Suster ya. Dan Taeju semakin curiga dengan ayah mertuanya ini. Nah kemudian Taeju pulang ke rumahnya dia untuk menyapa ibunya, karena kan udah lama banget dia nggak jumpa sama ibu dan juga abangnya. Lalu ibunya menanyakan kepada Taeju bagaimana kondisinya Seyun. Dibilang sama Taeju Seyun tuh baik-baik aja, cuma mereka belum bisa menyelesaikan permasalahan dan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi dibilang sama ibunya, sama Taeju kan pesan ibunya, tapi kau jangan lama-lama membuat kesalahpahaman itu, karena semakin lama salah paham makin susah untuk membetulkannya. Taeju bilang iya, dia bakal segera membetulkan kesalahpahaman itu karena ada satu hal yang harus dia pastikan dulu agar dia bisa menyelesaikan permasalahan kesalahpahamannya dengan Ko Seyun. Nah setelah ibunya pergi, dia sama abangnya yang ngobrol berdua. Awalnya kan Taeju itu memang pengen menceraikan Seyun, dan alasannya dia bilang sama abangnya itu karena dia nggak mau membuat Seyun tuh kayak kesepian dan juga menderita. Tapi setelah dia jalanin dan juga pikirkan lagi, ternyata keputusannya itu salah. Kali ini dia nggak akan lari dari masalah dan bakal tetap menjaga Seyun agar Seyun benar-benar berada di orang yang tepat gitu loh.
So, Taeju bakal tetap mempertahankan pernikahannya dia dengan Ko Seon. Nah, terus kan besoknya si No Man-hee ini, si psikopat itu dia kan udah diberitakan tuh, cuma wajahnya emang belum di-spill dan dia emosi banget dengan hal tersebut. Nah, karena dia tahu istrinya itu kan di rumah sakit tempat Taeju berada, jadi dia mendatangi si nenek ini. Kalian tahu kan nenek ini langganannya dia, di mana cucu si nenek itu bekerja juga sebagai perawat di rumah sakit tempat Taeju berada. Sementara itu polisi besoknya akan balik lagi tuh ke TKP dan akhirnya mereka menemukan ruangan-ruangan rahasia tempat Man-hee itu menyekap Seon dan juga membuatnya tersekap di sana. Dan mereka juga menemukan HP-nya si Gyeong-e yang sempat dia sembunyikan dan itu semuanya diperiksa sama polisi. Terus kan malamnya itu Seon mendengarkan ayahnya ngobrol sama dokter Ha Jung-soo tentang Taeju itu memergokin dia. Dan untung nih di sini Seon tuh kan udah hampir nggak percaya nih sama Taeju karena dia bingung. Tapi setelah dia mendengarkan ayahnya kayak gitu, dia semakin curiga juga sama ayahnya dan mulai percaya sama Taeju. Nah kemudian ayahnya Seon tuh kan pergi tuh ke sana dan Taeju kebetulan ada di depan rumahnya Seon sampai malam hari dia tetap stay di sana. Kemudian pas Seon sempat keluar, dia nengok mobilnya Taeju. Dia sempat bilang kan, itu Taeju deh. Dan Taeju ngeliat. Cuma Taeju belum memutuskan bertemu dan juga ngobrol sama Seon karena waktu itu kan pas ayahnya si Seon bilang sama Taeju terkait project tersebut, kalau misalkan mau dia laporkan dan juga keluar dari sana, nanti Seon juga bakal terseret. Nah itu yang pengen Taeju coba lindungin Seon gitu. Dia nggak mau melibatkan Seon, tapi harus menjeploskan ayahnya dan juga membongkar kejahatan ayahnya Seon. Jadi dia memutuskan untuk kayak pergi dulu aja dari sana. Nah kemudian ini kan temannya si Taeju ini mencoba mengecek keadaannya Gyeong-e dan dia bilang sama suster jaga untuk memberitahukan dia kalau misalkan Gyeong-e itu udah sadar dan kalau misalkan ada apa-apa tolong kabarin dia. Nah dia ini baik, gak kayak si Jung-soo yang mencoba menghabisi nyawanya Gyeong-e kan. Nah terus si Man-hee ini itu tuh nggak tahu diapain dia si nenek tadi karena ketika cucu nenek itu pulang ya kan, dia nelpon neneknya nggak diangkat-angkat, yang ternyata HP-nya itu sama si Man-hee bangke ini. Jadi dia nanya, kok kemanain nenekku? Tuh dibilang sama Man-hee kan, ya tergantung sikapmu lah, kau mau nggak bantu aku atau nggak. Kalau misalkan nggak ya nenekmu mungkin bisa aku apa-apain. Jadi terpaksalah dia nurut sama si Man-hee ini. Jadi Man-hee itu minta dia untuk pergi ke rumah sakit untuk membantu dia memberikan informasi bagaimana kondisinya Kim Gyeong-e. Hingga akhirnya si perawat itu pergilah dia ke rumah sakit pada malam itu. Dia mencoba untuk melihat kondisinya Gyeong-e. Nah setelah dia cekkan ke kamarnya Gyeong-e itu emang belum sadar, tapi kondisinya udah mulai stabil. Lalu dia kasih taulah sama si Man-hee dan dia juga dapat informasi dari suster yang kemarin bahwa Taeju sempat berkunjung dan itu nggak tahu dia ngapain ke sana. Dan mungkin nih si Man-hee bakal berpikiran negatif lagi kepada Taeju. Dia mungkin berpikir Taeju bakal ngapa-ngapain istrinya dia. By the way, di situ Gyeong-e sudah menunjukkan tanda-tanda dia udah bakal sadar karena jarinya bergerak. Terus kan polisi juga akhirnya menemukan ada satu pesan yang nggak dihapus sama Gyeong-e. Itu dia bertemu seseorang di rumah sakit. Nah itu tuh yang bakal diselidikin sama polisi dan mereka meminta untuk pesan-pesannya dipulihkan lagi. Dan Ha Jung-soo itu malamnya kan dia harus bertemu sama ayahnya Seon dan dia ditelepon sama Ilsung Capital di mana ternyata dia punya utang dan mereka sudah menagih hutangnya sama si dokter Jung-soo ini. Nah pas dia mau ke atas tuh dia berpapasan dengan juniornya Taeju. Terus setelah itu datanglah mertuanya Taeju kan. Jadi dia langsung pergi ke atas yang ternyata pas sampai atas dia bertemunya sama Taeju bukan sama Jung-soo. Nah di sini Taeju tuh langsung to the point nih sama mertuanya. Dia langsung nanya apakah betul semua itu adalah ide dari mertuanya termasuk penculikannya Ko Seon. Dan Taeju juga tahu kalau misalkan Gyeong-e ini pengen dihabisi nyawanya sama mertuanya ini karena ternyata Gyeong-e itu tahu rahasia dari mertuanya Taeju. Dimana kata Taeju bahwa si Gyeong-e ini tahu bahwa mertuanya dia dan juga Jung-soo itu sedang ada dalam
project memanfaatkan sel punca janin bayi yang hasil aborsi. Nah, gara-gara itulah kemarin kan si Jongso disuruh menghilangkan nyawa Gyeong-e karena dia tahu project rahasia tersebut. Dan Taeju juga nanya hubungannya dia, si mertuanya ini, dengan Manhee dan juga Gyeong-e. Apakah mereka juga dimanfaatkan untuk menfitnah Taeju yang sudah menculik Seyun. Jadi dibuat skenario gitu, dan penculikan itu direncanakan sama ayah mertuanya. Dan ayah mertuanya bilang, emang kok ada bukti? Katanya gitu. Seolah dia mengiyakan kan. Nah, kemudian Taeju keluar, dia coba nelpon si Jongso, cuma nggak diangkat-angkat. Cuma pas dia telepon nih di tempat parkir, dia mendengar HP-nya rekannya itu berbunyi. Nah, pas dia ikutin bunyinya, dia mendapatkan di sebuah ruangan gitu guys. Dan dia juga sempat melihat ayah mertuanya keluar dari ruangan tersebut. Nah, pergilah dia ke ruangan tempat HP yang dia dengar berbunyi itu. Dan kalian tahu, pas Taeju masuk ke sana, dia menemukan temannya itu udah tergeletak tidak bernyawa. Dan dia ternyata menyuntikkan kalium klorida yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Gyeong-e kemarin ke dirinya sendiri. Sehingga dia udah kayak gini nih kondisinya. Boom banget kalau misalkan itu ulah dari ayahnya Seyun di luar normal. Kira-kira gimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.